berdasarkan fakta kan. Tadi gue bilang, gue disclaimer, semua yang gue sampaikan di podcast ini, gue bisa pertanggungjawabkan secara hukum. Mau adu data, silahkan. Cerita gue tadi terbongkarlah semua kasus dia ini nih. Nah, mulailah paniknya dia kan. Kenapa alasannya dia nggak perlu sampaikan alasan judi itu ke investornya? Karena apa? Karena kalau seandainya project Rembios ini berhasil, dia dealing sama investornya. Ada kan? Ada memang beberapa korbannya yang setelah postingan di tanggal 22 itu ada beberapa korbannya yang WhatsApp gua. Tapi yang problemnya sekarang mereka seolah-olah sedang dibungkam. Lu WA gua begitu, panik dong gua. Ya karena gua dalam saat itu ya gimana ya? Si Franky ngilang kan dari lu kan, iya, dia ngasih respon. Dan gua nggak. Oke, bro. Ini sekarang malam ini gue kedatangan seseorang ya. Gue juga udah lama banget nggak ngonten sama dia. Gue pun sendiri udah lama banget nggak ngonten sebenarnya. Ya, jadi gue sekarang kedatangan Buana Aquatics nih. Taufik nih bro ya. Seragam jadi, lagi baju. Seragam lagi nih bajunya, anjay. Jangan lupa nih. Jangan lupa. Grup kita semua ya. Invasive Fish Lover. Jadi seperti lo tahu kalau Buana Aquatics itu udah satu frame sama gue, itu berarti antara something new atau something wrong ya bro ya. Kebetulan sekarang bukan something new tapi kita mau bahas something wrong ya, something wrong bro ya. Jadi di konten ini kita akan spesial bintang tamunya adalah Franky Wijaya, di mana sosok ini sedang hot-hotnya ya di dunia perikanan ya bro ya. Seperti gue juga janji sama kalian, gue akan buat konten tentang kasus ini. Oke, jadi tapi poin beratnya sekarang lebih ke Bro Taufik nih yang bakal cerita ya bro ya. Oke. Tapi sebelum Bro Taufik cerita, gue juga akan ceritakan sedikit aja, 1-2 menit, bahwa kemarin gue juga baru postingan ke kalian. Gue kasih lihat screenshot bukti transfer atau bukti transaksi gue sama si Franky Wijaya ini ya, dimana yang uang gua nggak balik ya nominalnya segitu bro ya. Jadi di situ ada transaksi 22 ekor piraya yang rencananya gua konteng untuk di lantai 2 ya, tapi ikan tidak dikirim, duit pun sirna, dan 1 brandy gede bro ya. Jadi penonton kira-kira bisa nominalkan saja tuh berapa tuh ya, kurang lebih itu. Dan semua konten itu ada di grup ya. Nah itu ada di grup. Jadi buat nanti pemirsa yang viewer yang baru join belum tahu ini apa itu apa, silahkan aja join grupnya. Join grup nih ya. Invasive Fish Lovers bro. Ini kita lagi kasus tapi malah promosiin ini. Karena butuh sesuatu kan. Iya. Oke, jadi konten ini kita usahakan tidak panjang-panjang banget supaya penonton juga bisa cerna dengan baik ya bro ya. Tapi kita usahakan, karena kasus ini sedemikian complicated, kayaknya nggak mungkin juga gue cuma press 15 menit gitu, nggak mungkin ya bro ya. Oke, jadi nanti masalah kasus yang gue pribadi gue akan up secara berkala, lo pantau aja di grup Invasive Fish Lovers atau di YouTube gue ya. Karena berhubung sekarang tamunya spesial nih dan dia nggak tiap hari datang ke sini, jadi kita manfaatkan momen ini untuk Bro Taufik cerita. Kebetulan gue kepo juga nih bro ya. Gimana bro? Jadi kita mulai ceritanya dari mana nih kasus penggelapan oleh Franky Wijaya ini nih bro? Oke, gue mau disclaimer dulu. Semua yang gue ucapkan di konten ini bisa gue pertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Oke. Disclaimer ya? Gue disclaimer dulu. Oke. Kan? Karena ada atensi dari si pelaku, bahwa si pelaku ada sebutlah, hati-hati nanti blunder. Oh enggak. Semua yang gue sebut di sini bisa gue pertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Karena sekarang kondisinya si pelaku pun juga playing victim bro, terhadap kita ya. Gitu. Lanjut bro. Oke, gua mulai dari siapa itu Franky Wijaya. Siapa itu Franky Wijaya? Oke. Buat orang yang main di industri ikan predator ini, kayaknya namanya nggak cukup asing lah ya, cukup dikenal lah gitu loh. Iya. Dan buat sebagian besar, gua rasa mereka tuh udah kenal gue siapanya Franky. Ya, karena terbuktikan dari beberapa konten lo itu saut menyaut kan. Abis konten Franky ada konten gue. Konten dia. Jadi disitulah bisa gue buktikan bahwa kedekatan gue sama Franky ini bukan kedekatan yang terjadi tiba-tiba. Ya, malah lebih di atas relasi bisnis lagi ya. Ada sahabat lah ya. Ya, sangat. Karena berapa kali dia datang ke rumah, sering berkunjung lah gitu loh. Begitu juga gua ke tempat dia gitu. Jadi gua rasa semua orang ikan tahu lah gue ini siapanya Franky gitu loh.
Nah, kasus ini makin terbuka itu gue mulai dari awal ya. Jadi gue sama Frankie ini teman dekat. Antara gue sama Frankie itu hubungannya bukan hanya pertemanan, tapi hubungan bisnis. Ya, ada beberapa proyek yang gue lakukan berdua. Hingga akhirnya gue dan Frankie memiliki sebuah grup lah. Yang artinya tuh cukup punya inilah ya, punya daya jual lah di daerah Tangerang. Gue berisikan 4 orang nih. Berisikan 4 orang. Gue berisikan 4 orang termasuk Frankie di dalamnya. Tim lah ya, lo udah bisa bilang tim. Gue bisa bilang itu tim lah, yang bermain ikan-ikan predator di daerah Tangerang. Gue mau mulai dari situ, karena dari situlah Frankie itu membuat kerugian terhadap diri gue pribadi dan grup yang kita bangun. Jadi ada beberapa setoran Frankie sejumlah uang, nilainya juga cukup lumayan gitu, yang sampai saat ini masih nyangkut, nggak ada kejelasan dari si Frankie. Dan dan perlu lu tahu, selama itulah gue menutupi apa yang dia lakukan di depan teman-teman grup, karena memang ada omongan dari dia, jangan beritahukan dulu di grup, kondisikan dulu, aman. Nah, sampai disitulah tingkat kedekatan gue sama si Frankie. Jadi kondisi grup pun ini dihianati sebenarnya. Betul, cuma gue semacam di brainstorming bahwa ini sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Tolong lu bikin aman dulu gitu loh. Oh gitu. Ya, memang begitu kenyataannya. Mungkin orang-orang udah pada tahu lah. Gitu loh. Jadi singkat cerita, gue tiba-tiba melihat konten lu sama Frankie, Om. Yang mengulas yang terakhir, Belut Listrik, dan Manueli dan lain-lain. Dan di situ gue amazed, gitu loh. Wow, ini jumlah uangnya nggak sedikit nih, jumlah modalnya gede ya. Wah, jumlah uangnya nggak sedikit nih, ini fantastis nih. Fantastis. Ya, setelah berapa kali pertemuan, Frankie sendiri mengucapkan bahwa uang yang dia pakai untuk belanja ikan itu tuh bukan uang dia pribadi, tapi melainkan ada salah seorang investor dia di Medan yang berhasil dia yakini untuk masukkan uang dalam bisnis ikan yang dia jalankan gitu loh. Kayak sampai di situ. Gue cukup amazed lah, cukup kagum lah, karena dia mainkan ikan-ikan yang premium, lo tau sendiri kan harga ikannya dan segala macamnya. Dan gitu. sorry ya, pada waktu itu juga gue ngonten, itu bukan gue loh yang mau ngonten, tapi si Frankie sendiri yang ngontak gue untuk tolong bikin konten di sini. Gitu. Ya, karena dia harapkan sebuah exposure supaya membahagiakan investor dia di Medan. Dengan adanya konten gue juga kan, promosi. Gue harapkan di video ini investornya, halo Koko pernah ngeliat saya di video call Frankie kan, harap Koko simak video ini sampai selesai. Jadi singkat cerita, si Frankie ini dia memiliki rumah yang dia sewa lah di daerah Gading Serpong, di mana itu tempat dia konten sama lu, Om. Oke. Di beberapa bulan sebelum dia habis sewa kontraknya, dia ada hubungi gua. Dia akan sewa kontrak rumah di daerah lain dan dia perlu proses pindahan nih. Dari rumah yang dari itu rumah yang itu ke rumah dia yang baru. Ya, di daerah Karawaci. Singkat cerita, di tanggal 31 Maret ya, di akhir bulan Maret itu Frankie ada hubungi gua. Bang, bisa minjem duit nggak? Gue nggak punya duit nih. Buat sewa Lalamove katanya. Buat pindahan gitu. Tolong bang, bantu gue bang. Gue belum terhabis kata dia. Jadi karena dia teman dan gue rasa memang kondisinya itu darurat nih. Sampai Lalamove aja nggak bisa bayar. Sampai Lalamove nggak bisa bayar. Akhirnya gue pinjamkan lah itu uang. Jumlahnya itu 2,5 juta. 2,5 juta ya? 2,5 juta. Itu di tanggal 31. Kemudian di tanggal 1-nya gue dapet info dari salah satu temen gue yang sama-sama di member grup yang kita sebut barusan. Nah, itu bilang ke gue, itu Frankie mau jual Manuelinya. Ini grup lo tadi? Temen yang di grup lo tadi? Temen yang di grup itu Frankie mau jual Manuelinya katanya. Berapa ekor? 3 ekor dengan nominal sekian lah. Kita sebutlah angkanya belasan juta ya, biar viewer ini bisa tahu. Jadi dia tawarkanlah 3 ekor Manueli di angka belasan juta ke gua. Nah, terus gua bilang, kalau gua mau beli gimana caranya? Langsung aja lu hubungan sama Frankie. Nah, akhirnya ketemulah angka di mana gua bisa dapatkan 4 ekor Manueli dengan harga yang sudah disepakati. Karena gua sudah transfer 2,5,
di awal nih sebagai pinjaman dia untuk Lalamu. Berarti kan tinggal mentransfer sisanya saja. Gitu loh. Nah, itu gue lakukan. Oh gitu ya. Jadi ya di tanggal 1 itulah akhirnya gue bilang sama Frankie, ya enggak, yaudah sekalian deh gue ambil ikannya ke rumah lu. Nah, waktu gue datang nih ke rumah dia yang baru itu, dia tawarkan lagi Branti. Oh gitu. Iya, dia tawarkan lagi Branti 2 ekor dengan nominal yang dia mau. Akhirnya gue transfer lah. Gue ngelihat, wah ini sepertinya memang lagi butuh uang. Nah, lagi-lagi karena gue ngerasa oke, harga yang dia tawarkan untuk gue masuk nih buat gue jualan, gue akhirnya belilah itu ikan. Dan lu juga ada juga kan dana untuk beli ikan. Ada dana waktu itu. Jadi 4 ekor Manueli, 2 ekor Branti gue ambil di tanggal tersebut, tanggal 1. Lo bisa totalnya tuh nilainya berapa? Lu hitung aja deh. Enggak, ini juga buat disclaimer karena pengakuan Frankie ke investornya, ikan ini dititip sama Buana. Lagi-lagi ini hal yang salah ya. Sorry kalau Koko nonton ini, Koko bisa simak. Ini bukan dititip, tapi saya beli pakai duit saya pribadi. Oh gitu. Begitu ceritanya. Jadi 4 ekor Manueli, 2 ekor Branti. Oke. Lalu di kemudian harinya Frankie itu lagi-lagi menawarkan, "Bang, mau nggak sekalian ambil 3 ekor Branti?" Branti lagi? Branti lagi. Duh, kok gue nggak punya uang. Gue nggak punya cukup uang buat ngambil 3 ekor. Murah bang, ini lu ambil aja dengan harga sekian. Akhirnya ya lagi-lagi mungkin dia masih butuh uang kali ini karena butuh operasional apa. Gue intinya hanya membantu sebagai teman dan gue bisa dapat sebuah produk yang bisa gue jualkan gitu loh. Ya betul. Jadi gue lakukanlah transfer untuk 3 ekor Branti susulan. Okay. Ya, jadi pada tanggal tersebut gue sudah memiliki 4 ekor Manueli plus 5 ekor Branti. Oke ya. Nah, kemudian di hari berikutnya lagi itu Frankie ada hubungi gue. Dia bilang katanya, "Bang, gini bang, gue ada jual Manueli ke Bandung. Tapi dikomplain sama penerimanya, sama pembelinya. Ini pembelinya kalau nggak nge-refund uangnya, gue bakal di-up bang. Gue ngeri aja di-up di Facebook," katanya. Kenapa di-up? Sorry. Karena ikan yang dia jual tidak sesuai sama video yang dia kirim ke si pembeli. Oh gitu. Nah, itulah akhirnya pembelinya komplain gitu loh. Oke, gue bilang, "Terus gimana kok? Mau nggak lu bayarin 1 ekor Manueli itu yang dikirim ulang sama si pembelinya?" Lagi-lagi karena gue rasa ini sesuatu hal yang mungkin bisa gue bantu dia dengan gue dapatkan ikan dia gitu loh, dan gue dapat sebuah keuntungan membeli ikannya bisa gue jual lagi, tentu gue bantu. Ya. Jadi di hari tersebut genaplah ikan gue punya 5 ekor Manueli, 5 ekor Branti. Nah, gue udah bilang sama dia, "Kok lu kacau banget," gue bilang. Oh, lu udah udah gue kasih insight lah. Udah lu inilah main safety aja, gue bilang begitu. Jadi sampai disitulah gue mau kasih info bahwa ikan Manueli dan Branti yang gue posting itu adalah ikan gue pribadi, bukan ikan titipan. Bukan ikan titipan. Udah dibayar lunas dan Buana punya hak 100% untuk menjual menjualnya produknya sendiri. Betul. Gitu. Oke ya. Puncak masalahnya mulai terjadi om. Begitu gue dapat info dari dia tanggal 15 April. 15 April. Ya. Apa sih masalahnya? Ya kan? Masalahnya adalah dia dapat pressure dari investornya soal kok ikan ini nggak ada setoran. Oh gitu? Iya. Dia udah mulai ada pressure. Udah mulai ada pressure. Ini sedikit pun nggak ada setoran. Gue nggak tahu sedikit atau gimana, gue nggak bisa ngomong soal itu. Tapi yang jelas dia ada pressure dan dia khawatir sama investornya. Khawatir investor itu jadi nggak trust lagi. Dia mintalah waktu sama gue itu untuk bertemu. "Bang, bisa nggak lu tolong datang?" Siapa? Frankie. Bisa nggak lu tolong datang ke tempat gua gitu? Gua mau cerita, kata dia gitu kan. Curhat gitu? Mau cerita ya, curhat apa gimana. Jadi waktu itu kebetulan juga gue sebenarnya udah ada schedule lain tuh. Mau pergilah gua sama temen gue udah punya acara. Akhirnya gue batalkan schedule itu demi nemenin dia nih, ya kan? Supaya karena dia minta waktu khusus untuk bercerita mungkin. Karena gue sebagai temennya nih lagi-lagi, ya udah oke lah, gue batalin aja yang ini, tapi gue datang ke sana gitu loh. Dan disitulah dia mulai mengaku, ya jadi dia itu sebenarnya sedang dalam masalah. Apa masalahnya? Dia sampaikan ke gue.
dia kebingungan, dia sudah kehabisan uang, ditambah dia di Uber sama pinjol, ya kan? Nah, ditambah lagi dia mengaku saat itu ya, saat gue datang ke sana itu dia mengaku uang investornya itu terpakailah buat judi online. Hal ini bisa gue pertanggungjawabkan. Bisa ya? Ya, bisa gue pertanggungjawabkan hal ini. Dan gue punyalah saksi yang melihat dia melakukan itu ternyata. Gitu. Ya, kenapa ini harus gue sampaikan? Ya enggak? Karena sepertinya ada indikasi, menurut gue sepertinya ada indikasi yang mana dia ingin menyelamatkan namanya depan investor. Karena gue yakin hal ini nggak akan dia ungkapkan di depan investor. Si judi ini? Iya, si judi ini nggak akan mungkin diungkapkan di investor. Karena apa? Dia ada sampaikan ke gue dan teman-teman bahwa orang tua si investor tersebut menawarkan sebuah posisi untuk menjanjikan posisi lah, artinya di sebuah lahan sawit lah, dia sudah dijanjikan, udahlah berhenti dulu main ikan, ikut saya aja gitu. Nah, dia mencoba menjaga ini supaya si investornya ini tetap trust gitu loh. Caranya gimana? Ya, dia sampaikanlah planning dia ke gua. Kayaknya gua harus ke sana, ke Medan malam ini, Bang. Malam itu dia cerita. Kayaknya gua harus ke sana deh, Bang. Gua harus sampaikan ke Medan, ya enggak. Gua harus bikin tenang investor gua dengan cara menutupi ini dengan cara dia membawa 2 mobil kreditnya ke Medan. Untuk salah satunya itu dijadikan jaminan. Supaya apa? Supaya investor ini tenang. Nggak terus menagihkan uang ke dia. Gitu loh. Oke, malam itu dia sampaikan hal seperti itu, dan dia sampaikan juga bahwa dia butuh uang buat beli solar. Ke lu? Ya, sebesar 5 juta. Yang mana pada akhirnya nanti uang 5 juta itu dia tidak bisa kembalikan, tapi dikembalikan ke gue dalam sebuah produk lah. Produknya apa? Satu akuarium beserta medianya. Oh gitu, janjinya. Dan menurut gue itu it's okay lah, nggak masalah, gue bisa bantu dia ya nggak. Karena dia butuh solar itu buat pergi ke Medan. Untuk ongkos mobil itu jalan ke Medan. Iya betul. 2 mobilnya itu Innova sama Fortuner tentu butuh solar. Ya gitu loh. Jadi itulah yang akhirnya gue coba bantu dia. Akhir cerita sampailah dia di Medan. Ya enggak? Sampailah dia di Medan, kemudian dia di hari berikutnya setelah beberapa saat nih setelah dia sampai di Medan, di hari berikutnya dia ada info ke gue. Bang, ada Singu nih, Singu Marble, Romeo Singu Marble. Berapa hari setelah itu? Ya, gue nggak tahu persisnya. Mungkin tapi waktunya dekat. Ya dekat. Mungkin ya sekitar seminggu atau berapa lah. Tapi gue punya bukti percakapan ini kok. Boleh gue tampilin ya? Boleh. Nanti silakan ditampilkan aja di tanggal berapanya, di situ lengkap kok. Oke. Dia ada nawarkan ke gue Singu Marble, Romeo Singu Marble. Ya, itu 15 ekor. 15 ekor, jumlah yang banyak memang. Ya. Dan size-nya lumayan. Dan size-nya lumayan. Gue jamin deh harga kerja, kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Waktu itu terus terang aja gue merasa, gue harus keluarin dulu nih ikan yang gue punya nih, 5 ekor berhenti, 5 ekor manual tadi gitu. Supaya gue bisa ada cash flow. Ya, betul. Gitu. Tapi karena dia mendesak ya enggak, ini bagus nih Bang buat lu jualan, bagus gini. Itu style dia banget. Memang style dia mendesak-desak, kasih ke angin surga. Nah, ini buat disclaimer ke korban-korban yang lain, beginilah skemanya. Jadi gue ditawarkanlah Singu itu. Gue bilang waktu itu, gue gak ada duit, gue bilang. Tapi coba lihat nanti ya, kalau misalnya ada ikan gue laku, mungkin gue akan beli beberapa. Oh, lo masih bilang gitu? Ya. Tapi dia bilang, udah lo ambil aja ini semua, ini jamin kerja. Kata dia gitu. Akhirnya gue rasa karena dia tawarkan itu, kemudian gue tanya dong harganya berapa. Enggak. Harga yang dia sebutkan masuk akal. Ya, harga yang dia sebutkan masuk akal, dan akhirnya gue beranikan dirilah. Take all 15 ekor itu. Nah, ini buat disclaimer nih ke orang-orang bahwa Romeo Singu Marble yang sering tampil di konten-konten gue itu ikan gue pribadi. Udah full hak lu pribadi, bukan punya dia. Karena kenapa? Karena emang dia masih menjual-jual itu Singu punya dia. Nah, iya itu. Dan itu adalah salah satu korbannya yang akhirnya tertipu dengan modus seperti itu. Produknya Singu ini tertipu. Produk Singu ini. Waduh. Gitu loh. Oke ya. Jadi gue belilah itu ikan
sejumlah nominal yang fantastis, lu tahu sendiri lah harga 15 ya. Serasalmus Rombeus Singu yang super rare, udah deh lu pasti bisa kebayang lah. Bisa kebayang lah berapa jumlah nominal. Dan yang awam pasti yang belum jelas, tahu, kita kasih tahu 2 digit. 2 digit nah, pasti. Ya, oke. Karena gua yakin ya nggak sama ikan ini, karena gue lihat video ikan ini ada di tank salah seorang importir. Dan itu confirm ya enggak, akhirnya ikan ada di Indonesia sudah. Ada di Indonesia, sudah ready di Indonesia. Akhirnya gue bilang ya udah kirim aja, nanti gue transfer, dan sampailah ikan itu di tempat gue. Sampai nih ya. Sampai di tempat ikan. Jadi di hari itu gue punya banyak ikan dong, banyak varian ikan. Enggak. Lu jadi juragan piranha lah. Gue punya banyak varian ikan. Gue punya apa? Gue punya Brenti, gue punya Manueli, dan ditambah gue punya Rombeus Singu Marble. Begitu. Stok bagus lagi. Jadi setelah pembelian Singu Marble ini, itu di beberapa hari berikutnya si Frankie ini WhatsApp gua bahwa dia butuh uang. Iya. Dia ingin meminjam sejumlah uang ke gua. Awalnya 5 juta. Awalnya 5 juta. Awalnya 5 juta. Untuk apa? Untuk mengcover uang pinjaman dia ke orang lain. Oh, ini another story. Gali lubang tutup lubang lah. Gali lubang tutup lubang. Ini cerita another story lagi nih. Enggak, karena ini akan runut nanti ceritanya. Okay. Jadi awalnya minta 5 juta, tapi di akhir chatnya itu dia minta 8 juta. Di akhir chat 8 juta? Ya, awalnya minta 5, terus kemudian minta 3. Dia janjikan uang itu bakal balik, gitu loh. Oke. Itu di tanggal 28 April nih. Oh, berarti dari Singu ke situ deket tuh jaraknya tuh ya? Dekat lah. Nanti bisa ditampilkan lah bukti chatnya. Jadi dia bilang alasannya buat nutupin pinjaman dia di tempat lain. Nutupin, oke. Ya, karena gue rasa ini dia teman, dan dia nggak pernah punya niat jahat lah sama gue. Pada saat itu masih trust, karena buktinya ikan dikirim, ikan bisa gue bawa gitu. Akhirnya gue pinjemin, karena janji dia tanggal 30 April akan dia kembalikan si 8 juta ini ya. Gue nggak ambil pikir panjang, gue transfer lah uang itu. Ya, kemudian di tanggal 29 April, di esok harinya, dia ada telepon gue berkali-kali. Disitulah dia sampaikan, "Bang, mau nggak kita join bareng project Serasalmus dari Peru?" Oh, yang sekarang ada nih, masuk kecil-kecil nih, bro. Yang sekarang masuk yang kecil-kecil nih. Terus gue bilang, "Loh, bukannya itu tadinya awalnya udah jadi project lu sama investor lu?" Karena jauh-jauh hari sebelumnya dia udah bilang ke gua. Gitu. Dia udah jauh-jauh hari sebelumnya dia bilang ke gua, kenapa alasannya dia nggak perlu sampaikan alasan judi itu ke investornya. Karena apa? Karena kalau seandainya project Rombeus ini berhasil, dia dealing sama investornya, ya dia bisa kembalikan uang yang dipakai dari investornya. Dari keuntungan penjualan Salah, lebih tepatnya dari markup harga. Jadi investornya ini dikondisikan gitu loh. Yang namanya bisnis kan harusnya kalau lu join, lu harus transparan soal harga. Ya, di sini nih kok sorry ya kok, ini begini kejadiannya. Saya bisa bertanggungjawabkan ini. Cerita pada aja kita ya. Karena ada saksinya kok. Gue bicara ini nggak omong-omong, ada saksinya. Jadi dia sampaikanlah hal seperti itu. Makanya dia nggak mau buka soal kasus judi online-nya ke investornya, karena dia rasa kalau ini deal Project Rombe selesai semua urusan, beres, tercover semuanya. Tapi ternyata investornya membatalkan. Di tanggal 29 April itulah dia sampaikan ke gua, ini investor gua ngebatalin, mau nggak kalau lu jalan berdua sama gua? Gue bilang dong, wah itu nominalnya besar, gue bilang. Iya, karena masif jumlah ikannya. Masif jumlahnya. Jadi gue pertanyakan lah, paymentnya gimana, nominalnya berapa? Nah di tanggal itulah dia sebut bahwa aman bang, ini kita tinggal masukin uang 30 juta ke investor, ke importir. Ya, kita tinggal masukin uang 30 juta ke importir. Gue sih ada 15 juta kata dia, pakai uang mamak gua katanya. Tinggal lu cari aja bang, uang lu kan masih ada di gua 8 juta kata dia. Tinggal lu cari aja 7 juta, kan pas tuh, lu 15, gue 15. Habis itu kita langsung timpuk aja ke importir buat sebagai tanda jadilah project Serasalmus Peru ini. Untuk handle semua nih ya. Ya itu. DP tanda jadilah. Ya oke. Gue rasa ini masuk akal, karena apa? Karena yang namanya bisnis bareng, modal harus bareng. Ya kan? Betul. Ya, lu berapa modal, gue berapa modal. Karena itu, jatuhnya nggak ada investor, tapi benar partner. Saat itu gue nggak punya investor. Saat itu dia bilang katanya cuma butuh 15 juta supaya terkumpul uang 30 juta sebagai tanda jadi project Rombeus ke importir. Ya, Serasalmus Peru ke importir. Oke, sampai di situ akhirnya
Gua lakukanlah sesuai yang dia mau. Enggak, gue transfer sejumlah uang 7 juta, tapi di sore harinya dia bilang, gua udah kasih tuh ke importer tapi kurang bang, gua importer minta segini gitu, sejumlah uang gitu. Mulai lagi nah nih. mulailah akhirnya, karena gua rasa dia nggak mungkin bohong sama gua om. Akhirnya gua lakukanlah sejumlah transfer, enggak. Seingat gua angkanya, nanti bisa ditampilkan ya. Seingat gua angkanya 28 juta. Terus di beberapa waktu setelah itu dia bilang lah di sore harinya ke gue itu, setelah gue transfer 28 juta tadi tuh, dia bilang sama gue tadi, bang gimana kalau 15 juta uang mama gue dikembaliin aja bang, karena dia kalau kita pakai uangnya dia ada bunga. Nanti takutnya nggak kefokus satu titik nih soal penggunaan uangnya. Ya gue rasa oke, kalau gitu berarti gue harus kembaliin uang nyokap lo. Iya bang, biar fokusnya sama lu aja nih gitu. Akhirnya gue kembaliin lah uang nyokapnya 15 juta. Nah genaplah di hari itu semua DP project Peru ini dari uang gue pribadi. Oh di hari itu? Di hari itu genap tuh, tanggal 29 April itu genap uang gue semua itu yang masuk. Sorry, gue potong dulu. Ini buat yang nontonnya setengah-setengah ya. Lo cross check lagi dari awal kenapa si Taufik ini berani ngeluarin duit ya, karena memang lagi-lagi dia partner temen bisnis dan teman dekat. Jadi gue takutnya penonton ada yang skip nih bro, kenapa lo transfer segitu. Oke, jadi tadi Rombeus akhirnya genap lah itu project uang lo gua semua. sejumlah uang sekitar 58 juta berarti kan. 15 plus 15 plus 28. DP 50% tuh? Ya dia nggak bilang 50% sih, tapi dia minta sejumlah itu uang gitu loh. Oke. Ya akhirnya mulailah dia bilang katanya ini bakal gue geser ke importir. Kata dia begitu. Uang-uang itu ya? Uang-uang itu. Oke, lanjut di hari berikutnya dia ada sampaikan ke gua bahwa project ini dia butuh dana yang lebih banyak lagi. Nah, dia kasih advice lah ke gua, "Bang, gimana kalau lu cari investor?" Karena akan ada beberapa project lain selain si Peru ini. Oke. Mulai Ya, nyambung. Dia ada spill lah beberapa project gitu loh. Oke, kok berarti memang nggak bisa butuh uang kecil itu kok. Gue nggak bisa cover kalau uang sebanyak itu. Ini ratusan juta nilainya, gue bilang gitu kan. Ya bang, coba bang, lu barangkali lu bisa dapat investor, kata dia. Karena lagi-lagi gue percaya sama si Frankie ini. Akhirnya gue cobalah cari investor dan dapatlah investor gue. Dan lo tahu ini project menjanjikan, makanya lo berani kan? Satu, bukan proyek menjanjikan sih, lebih tepatnya project ini project eksklusif. Dan gue di history sebelumnya, gue ada beberapa menjalankan project yang sama nih tentang barang-barang yang eksklusif bareng sama si Frankie dan nggak pernah punya masalah. Gitu loh. Jadi makanya gue rasa mungkin sekarang ya itu dia tadi. Yuk kita ulangi lagi kesuksesan itu gitu kan. Kesuksesan itu. Dan ini titik poinnya. Gue tahu dia punya masalah. Ingat ya, tadi dia ke Medan karena apa? Tapi karena gue sebagai temennya yakin dia bisa merubah semuanya. Seandainya dia punya satu penghasilan, disitulah gue bantu. Ya betul. Kan nanti bakal ada yang bertanya, udah tahu masalah kenapa dibantu? Nah lagi-lagi nih, history gue sama dia udah cukup panjang. Bro. Jadi bukan kayak baru bukan kenal. hanya baru kenal. Jadi bro Taufik sama si Frank ini udah jalan cukup bisnis panjang. bukan kayak baru bulan lalu, tahun lalu kenal, bukan udah bertahun-tahun. Oke lah, dalam pikiran positif gue, dia punya kesalahan dan dia punya juga kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dong. Begitulah teman kan, selalu ngasih kesempatan. Harusnya teman seperti itu. Itulah yang gue lakukan. Kenapa sih lu mau bantu? Nah, itu jawabannya. Jadi mulailah gue cari investor, ya enggak. Akhirnya dapatlah gue investor yang memang bisa percayakan dananya ke gue. Dan kebetulan investor gue juga dari Medan. Medan juga? Dari Medan juga gitu loh. Jadi akhirnya gue susun lah, gue arrange waktu buat ketemu sama investor gue di Medan. Nah begitu gue ketemu sama investor di Medan, gue ambil lah uang dari investor tersebut. Ini waktu gue telepon lu ya, lu lagi di Medan ya. Gue pernah tahu dia lagi di Medan tuh bro. Betul. Nah di hari itulah gue ke Medan. Nah karena kebetulan dia lagi di Medan, si Frankie ini lagi di Medan. Lu temuin? Nah gue temuin karena gue udah pegang nih uang dana investor. Oh gitu. Iya, gitu. Disitulah gue cerita sama dia bahwa ini project soal project yang lu tawarkan sama gue, dananya insya Allah tuh aman karena ada dana support dari investor. Dengan janji yang dia berikan ke gue,
itu pengembaliannya 2 bulan. Saat gue ke Medan itu tuh di awal bulan Mei. Ya, jadi perjanjiannya itu dia janjikan ke gua di tanggal 7 bulan Juli uang itu akan digenapkan sama dia, dikembalikan sama dia. Karena proyek ini di pandangan dia proyek ini akan berhasil dan dia menjanjikan sejumlah bunga lah. Oh gitu. Ya, itulah yang akhirnya investor ini trust kan, karena investor kan juga butuh pengembalian Om. Artinya butuh benefit dari dana yang dia pinjamkan. Oke, kan gitu. sorry, pas di Medan itu lu bertemu investor bersama dia apa enggak? Tidak. lu Ini sendiri, gue harus kasih tahu juga, semua perjanjian gue ke investor itu perjanjian gue pribadi. Lu pribadi. Atas arahan dia. Ya. Gitu loh, dia tidak diikut sertakan. Jadi di sini bisa gue bilang, kalau misalnya ada cacat dalam hubungan bisnis antara gue sama dia, maka cacatlah dengan nama hukum. Artinya uang itu berhak gue ambil semuanya. Nah, oke ya, sampai sini gue lakukanlah. Akhirnya full payment, semua yang dana yang dari investor itu gue serahkanlah ke dia. Lu geser semua tuh? Gue serahkan ke dia. Oke. Karena alasan dia buat proyek yang lainnya, dia akan gulung-gulung modalnya supaya dapat keuntungan yang lebih lah gitu. Oke ya. Tapi di hari gue menyerahkan uang itu, gue ada bilang sama dia, gue buat sebuah rules. Semua uang yang masuk dari hasil pembelian Serra Salmus Peru ini harus lewat rekening gue. Oke. Karena apa? Gue lah yang bertanggung jawab sama investor. Iya. Gitu loh. Dan Gue ini kan bikin tadi rules udah seperti itu. Dia menyanggupi, oke bang, aman kalau soal itu, uang lu pegang aja bang. Oke. Ya uang kalau di tangan gue bisa berantakan. Aman bang, lu Oh, percaya. dia pun ngomong gitu? Iya, lu percaya aja sama gue. Oke ya. Nah, mulailah akhirnya gue pertanyakan, kapan ikan itu landing? Ya enggak. Dia bilang dia dapat informasi dari importir bahwa ikan itu landing nanti di tanggal 6. 6 apa? 6 Mei. Mei. Ya. Janjinya 6 Mei. Janjinya 6 Mei. Karena dia bawa nama importir. Ya enggak. Nah, begitu di hari H gue pertanyakan, mana ikannya, jam berapa datang? Bang, ikan diundur bang sama importir. Dan buat orang-orang yang nonton ini ya, hal itu biasa. Mengundur jadwal shipping itu biasa. Mungkin ada beberapa hal lah. Karena saat itu terjadi ya, itu sedang heboh-hebohnya Iran tuh, sama US. Itu kan menyebabkan aftur yang bengkak, akhirnya shipping cost yang jadi naik dan lain-lain. Pending lah segala macam. Nah, itu gue percayalah pakai alasan pas itu. banget lagi isunya itu ya. Betul. Jadi gue percaya. Di tanggal tersebut lah gue mempertanyakan, kok boleh aja pakai alasan seperti ini tuh menurut gue tuh masuk akal ya. Tapi boleh nggak gue minta bukti transfer lo bahwa lu udah melakukan payment ke importir? Berarti lu udah ada lampu kuning dong nih? Udah lampu kuning nih gue nih. Boleh nggak gue minta bukti transfer lu lah ke importir supaya investor gue juga tenang nih bahwa uang yang udah dia tanamkan itu sudah diteruskan gitu loh untuk belanja, pembelian untuk belanja gitu. Terus dia bilang HP gue kehapus bang data-datanya, kata dia begitu. Nggak bisa dipanggil. Gue bilang kalau bukti transfer mah lu nggak usah pusing lah, bisa lu download lah di aplikasi banking. Iya. Ya kan. Even offline datang ke bank pun lo bisa. Buktikanlah bahwa uang itu udah lu lakukan payment. Nah, disinilah dia mulai bilang, udah bang lu tenang aja, biar itu urusan gua aja, gitu loh. Cuma di sini gua nggak terima karena apa? Kok nama gua nih dipertaruhkan di depan investor, gue bilang. Oke. Ya seenggak-enggaknya lu kasihlah gua bukti gitulah. Nah, terus disitulah dia ngomong, bang sebenarnya ini project Rombe ini sebenarnya udah masuk uang investor gua, uang investornya Frankie katanya. Gimana? Sorry. Jadi sebenarnya sebelum gua tawarkan project ini ke lu bang, itu gua udah lakukan payment jauh-jauh hari. Jadi uang yang gua ambil dari lu itu sebenarnya buat refund ke investor gua. Ini dia baru ngomong itu? Ya di saat itu, maka disitulah gua kaget loh. Kalau gitu kenapa lu nggak ngomong dari awal sih? Beda lagi soal ceritanya kan. Lu nggak ngomong dari awal. Kalau gitu kan ini jadi buat gue bertanya. Gini aja deh, gue tanya langsung ya ke importir. Gue bilang begitu sama dia. Lo punya akses langsung untuk bertanya iya, karena gue tahu importirnya, gue kenal importirnya gitu. Iya. Jadi intinya si Taufik ini nggak mau menyalahi apa? Ya kan rulesnya emang udah dia yang ngurus ke importir secara rules kerjasamanya. Iya. Gitu. Jadi waktu hal janggal itu terjadi, gue udah bilang ke dia, udah deh gue tanya sendiri ya sama importir. Terus dia langsung panik.
Udah bang, lu nggak usah kesana, nggak usah tanya kesana. Udah lu percaya aja, ini urusan gue sama si importir gitu. Udah lu tenang aja bang, ada kok bukti transfernya kata dia. Kalau lu sampaikan ke importir, nanti jadi rancu bang. Karena gua ngomong sama importir itu, ini ada investor gua, ada bos gua. Kata dia begitu. Ya udah, gini aja deh kok. Gue minta bukti aja deh, bukti transfer. Karena itu bisa bikin investor gua tenang. Investor dia tenang ya. nih. Terus dia, oke bang, sebentar ya bang, gue minta dulu. Oke, maksudnya dia minta dulu ke importir mana bukti transfernya. Dia kirimlah bukti transfernya bahwa dia sudah melakukan pembayaran ke importir jauh hari sebelum uang investor gue serahkan ke dia. Itu dia bilang katanya udah lakukan payment ke importir itu dengan nominal 78 juta. Oke. Ya, ada bukti transfernya. Yang nggak taunya setelah kasus ini terbongkar, uang itu bukan buat DP Rombeus. Buat apa? Buat cicilan hutang dia ke importir. Buat bayar sangkutan. Iya, buat bayar sangkutan. Jadi dia itu punya hutang sama importir. Tapi di bukti transfer 78 itu ada beritanya nggak? Nggak ada beritanya, dia cuma bilang ini bang bukti transfernya. Nah, disinilah gue percaya. Oke kok. Berarti benar, artinya gue bisa diredam lah sama dia gitu loh, bahwa ini sudah dilakukan payment gitu. Mulai saat itulah gue percaya sama semua yang dia ucapkan gitu loh. Mulailah proses menunggu si Sierra Peru ini datang. Jadi gue pertanyakan kapan barang ini, sabar ya bang, ini diundur lagi, sabar ya bang, ini diundur lagi. Nah, karena hal ini diundur, oh ya gue mau kasih tahu juga, jauh setelah gue lakukan penggeseran uang dari investor gue ke dia, maka mulai hari itulah gue open PO Sierra Salmus Peru. Jadi mungkin kalian yang ikutan nih tahu ceritanya. Jadi gue udah pasang lah di semua akun sosial media gue open PO. Karena lo udah lihat 78 juta tadi. Iya, 78 juta aja, makanya gue pede nih, open PO lah. Karena nggak mungkin ini meleset nih kan. Akhirnya gue bikin lah open PO. Open PO itu dia lakukan juga. Si Frankie lakukan juga ya buat pembelinya, buat customernya. Itu sah saja menurut sah saja, karena kan boleh gue cari customer, dia cari customer, kan ujung-ujungnya buat digabung nih duit. Dan gue juga tahu beberapa yang kena PO-nya dia juga. Gitu. Tapi ke PO dia ya, bukan PO lu ya. Kalau ke PO gue, tahu lah pasti ada lah orang-orang. Semua orang yang nonton ini harusnya tahu. Semua ikannya gue kirim kan. Gitu loh. Jadi beginilah ceritanya. Terkumpullah uang open PO itu, ada yang dari rekening gua, ada yang masuk ke rekening dia. Ya enggak. Gua buat sebuah grup lah sama dia berdua, isinya Project Peru. Gua minta lah uang itu. Kok geser ya uangnya ke gua? Ya bang, aman, nanti uangnya gua geser ke lu. Oke ya. Nah disitulah gua, oke lah, percaya aja dah. Yang jelas sih nggak mungkin meleset lah, nggak mungkin dia makan gua. Di tanggal 12 Mei. Ya, 12 Mei. Dia curhat sama gua. Katanya dia disidang sama investornya. Anjay, masalah bergulung-gulung gitu. Masalah bergulung-gulung. Disidang lah dia sama investornya. Katanya ada bukti chatnya nih. Ya. Boleh gua tampilin ya? Boleh, silakan om ditampilkan. Tapi di blur aja namanya ya. Dia bilang lah, gua habis disidang nih bang sama investor gue sekeluarga. Gue bingung nih bang, caranya gimana ya? Kata dia gitu. Ya gue sampaikan ke dia, lu akan terus dapat masalah kalau satu hal lu tutupin demi nama baik lu. Better kalau ini sudah kadung jadi masalah yang rumit, buka saja alasan itu. Apapun respon dari investor lo, ya lu harus terima konsekuensinya. At least lu bisa minta maaf. At least lu bisa minta maaf, lu harus bertanggung jawab sama masalah itu. Tapi lagi-lagi Frankie itu nggak mau mempertaruhkan reputasi dia lah. Malah menutupi masalah dengan masalah gitu loh. Childish bro. Ya, dia bilang katanya, enggak lah bang, kalau gue harus jujur. Ya sudah, kalau begitu berarti kan lu udah tahu konsekuensinya. Lo udah warning nih ya. Udah gue warning waktu itu. Karena lagi-lagi dia mempertahankan posisi baik dia di depan investor supaya apa? Supaya dapat price, supaya dapat reward. Sesuatu yang dijanjikan sama orang tua investornya yang tadi ya. Karena dia udah dijanjikan. Jadi dia bertahan, dia nggak mau cerita soal itu. Dan di tanggal yang sama, setelah dia curhat itu, dia sampaikanlah ke gua, bang, ini ternyata di
Di switch maksudnya kok di switch ternyata rute turunnya barang nih itu ditaruh di akhir. Oh, jadi alasannya importir bilang begitu ke dia. Oke. Jadi importir bilang ke gue, bang, barang ini di switch bang, ini bakalan di belakang. Yang akan muncul duluan, yang akan landing duluan itu ikannya Pigocentrus cariba. Pigocentrus cariba. Ya, ini anak-anak Piranhas tahu nih. Ini info ini gue dapat di tanggal 12 Mei. Betul. Jadi lo tahu nih ya cerita semua ikan yang hadir sekarang tuh belakangnya begini. Kok cariba dulu kan PO-nya PO. Nah, inilah kejadiannya. Inilah kejadiannya. Ya. Oke, gue bilang, waduh, kalau cariba dulu yang turun, gimana itu ikannya banyak, gue bilang. Ya, terus paymentnya gimana? Nah, lu sempet bingung tuh. Sempet bingung gue soal paymentnya gitu loh. Terus dia bilang sama gue, udah aman bang, yang penting lu siapin aja tempat. Oke. Yang penting tempat nih. Yang penting tempat. Oke. Udah aman bang, yang penting tempat. Siapin aja tempatnya. Oke. Akhirnya betul lah, cariba turun. Oh ya. Ya, disitulah gue unboxing barangnya, gue rekondisi. Akhirnya jadi sebuah konten. Enggak, Pigocentrus cariba. Akhirnya barang itu datang ya, si cariba itu datang. Nah, 2 hari setelah barang itu datang, dia merubah rules yang gue bikin di awal. Dia rubah rules yang gue udah bikin di awal. Lu tahu rules gue di awal tadi kan? Semua payment itu masuk ke rekening gue. Sampai tanggal 16 Mei yang hanya masuk ke rekening gue PO Rombeus yang ditransfer ke gue pribadi. Gitu loh. Bukan PO Rombeus yang ditransfer ke dia gitu. Tadinya kan rencananya mau dikumpulin satu titik di rekening gue. Nah, di tanggal 16 Mei itulah dia bilang, "Bang, bisa nggak PO Rombeus geser ke gua?" Nih, mungkin penonton agak bingung. Jadi duit PO yang sudah terkumpul dari buyer dibayar ke Taufik, itu si Franky minta geser nih uangnya ke dia. Ya, buat apa? Alasannya buat payment cariba. Masuk akal dong. Ya. Akhirnya mulailah dari tanggal 16 Mei itu rules itu berubah. Uang itu geser ke dia semua. Semua uang yang terkait sama pembelian project-project gue berdua sama dia itu geser semua ke dia. PO Rombeus yang gue terima di rekening gue pribadi geser ke dia. Emang apa lagi selain PO Rombeus? Jualan cariba. Enggak, maksud gue kan ini cariba belum hadir. Oh, jualan cariba. Iya, jualan cariba. Kan cariba udah datang. Semua payment, pembelian customer, beli cariba itu geser juga ke dia. Sampai jumlahnya itu besar. PO Rombeus Peru geser. Penjualan cariba yang awal banget tuh kan. Penjualan cariba geser gitu loh. Jadi semuanya itu geser ke rekening dia. Bisa bayangin tuh. Yang modal siapa? Yang modal tentu nama gua di depan investor. Yang modal tentu uang gua pribadi. Berarti dia cuma muter-muter uang lu. Muter-muter, pang muter-muter gitu aja. Ya karena gua lagi-lagi gua percaya lah. Alasannya kan make sense. Buat DP cariba, buat payment cariba. Mungkin kan ada penonton yang bukan pebisnis juga bro, tapi namanya berbisnis gini gulung lagi. Nah, akhirnya gitulah. Sampailah harinya itu terkumpul sejumlah uang. Ya, 3 digit lah kita bisa bilang ya. Nilainya ratusan juta. Wow. Ya. Dia bilang lah alasannya kenapa harus ke dia, karena itu tadi dia harus lunaskan payment cariba ke importir. Ditambah akan ada ikan dari lagi landing gitu loh. Nah, ini butuh duit yang lebih gila lagi, lebih besar lagi. Dengan waktu yang sangat dengan waktu yang mepet nih, yang rapet nih turunnya ikan. Oke, gue bilang ya sudah, kita berusaha aja semaksimal yang kita bisa gitu loh. Akhirnya terkumpullah sejumlah uang ratusan juta itu di rekening dia pribadi. Karena dana udah digeser semua kan dia amankan. Betul, udah digeser semua. Dan nih kita lanjut lagi di beberapa hari berikutnya ya. Di beberapa hari berikutnya dia ada lakukan lagi pinjaman uang ke gua. Gila segitunya bro. Iya, dia lakukan lagi pinjaman uang ke gua, jumlahnya 15 juta. Alasannya apa lagi nih? Ya, alasannya itu buat ngecover project dia pribadi nih, buat ngecover artinya buat refund lah uang terkait project RFF lah. Itu. Jadi dia punya trouble di project RFF yang mana dia harus refund nih uang pembelinya. Alasannya itu. Itu. Waktu itu gue memang lagi nggak punya uang. Gue bilang, gimana ya caranya? Tolonglah bang, cariin gitu. Akhirnya gue dengan kesadaran penuh karena ini teman dalam situasi yang urgent. Ya akhirnya gue carilah pinjaman. Gue cari pinjaman ke adik ipar gue. Yang mana uang ini tuh uang adik ipar gue. Uang tabungan adik ipar gue untuk merit di tahun depan.
di 2027. Nominalnya berapa? Nominalnya Boleh tahu 15 juta. 15 juta. Ya, bisa kita tampilkan nanti. Oke. Buktinya bahwa dia melakukan pinjaman itu. Berarti lo udah ngambil duit dari yang udah ditabung gitu ya? Iya. Udah, karena ini lagi-lagi teman dan bentuknya adalah urgent, ya enggak. Gue kira gue coba bantu. 15 juta gue carikanlah pinjaman. Karena juga ipar lo itu kan meritnya baru tahun depan kan. Gitu. Mulai lagi masalahnya muncul. Di tanggal 20 Mei dia ada WhatsApp ke gua. Apalagi nih? Nah, dia ada WhatsApp ke gua. Gila. Di 2 hari nih. Tadi kan tanggal 18, nih tanggal 20. Dia WhatsApp ke gua. Bang, mati nih gua bang, katanya. Gua bakal dinaikin nama gua nih. Bakal di-up kasus gua nih sama importir J. Dia bilang begitu. J ini inisial ya. Gua nggak perlu sebut namanya. Oke. Ya, kalau gua nggak bisa ngelunasin utangnya. Berarti ini cerita lain lagi nih bro? Cerita lain lagi di tanggal 20 Mei. Dia bilang katanya, wah bang, ya mati nih gue nih, bisa di-up nih nama gue nih sama si J ini katanya. Loh emang kenapa? Gue bilang, iya dia minta uangnya, minta cicilan hutangnya, karena nih Franky ini punya sangkutan sama banyak importir lah. Gitu loh, iya. Bisa nggak bang, tolong lu bantu cariin gue duit lagi. Ah gila. Kata dia gitu. Gila. Soalnya gue dikasih batas waktu sampai jam 4 sore. Dia bilang sama gue, tolongin gue bang. Ya, bisa hancur reputasi gue nanti. Kata dia gitu, ya enggak. Tolong bantu cariin gue lah uang, gue udah mati langkah, kata dia. Akhirnya lagi-lagi nih, ini karena temen, partner bisnis, harus gue lindungin dong. Oke. Ya enggak. Kalau nama dia di-up di Facebook, tentu itu akan merusak reputasi dia dan itu akan berdampak sama proyek yang lagi gue jalanin sama dia. Iya. Ya kan. Nah, akhirnya gue dengan apa ya, dengan melihat situasi ini urgent, akhirnya gue cari lagi lah pinjaman. Sorry, berarti lu mikirnya jangka panjang juga. Jangka panjang. Kalau nama dia rusak, nama lu juga ikut rusak. Proyek bisnis gue ini bisa bermasalah. Make sense. Itu dia bermainnya begitu loh. Cara gue akan cerita ke lu nih bagaimana dia berhasil memanipulasi gue dengan alasan gitu. Yes, oke. Gue ngerti sekarang. Oke. Ya. Lanjut. Akhirnya lah gue coba lakukan pinjaman. Gue transfer uang sesuai yang dia minta, 15 juta juga. Dengan janji dia 15 juta sebelumnya dan 15 juta yang sudah gue transfer di tanggal itu akan dikembalikan dengan bunga 10%. Gue nggak ada minta bunga itu, tapi dia janjikan. Oh, dia janjikan. Gue nggak masalah gitu loh. Dan gue baru tahu di kemudian harinya ternyata itu cuma alasan yang dia pakai aja. Ada gue lakukan konfirmasi ke si importir J ini. Bener nggak sih Om? Kalau si Om itu di tanggal segini, tanggal 20 ya, itu bakal nge-up nama dia, Om ngancem si Franky, bakal up namanya. Importir J ini bilang, nggak pernah Pak, saya nggak pernah ngancem dia. Oh gitu? Iya, sebisa itunya dia sama gue loh. Tapi di kondisi uang udah lo transfer? Udah gue transfer 15. Gue taunya tuh di kemudian hari setelah kasus ini terbongkar. Aduh. Gitu loh. Emang brengsek emang. Gue bingungnya tuh kenapa ya, kita selalu terjebak ya, mestinya kita tuh kontak dulu yang bersangkutan gitu ya. Karena lagi-lagi gue ini terkait etika Om. Ini etika bisnis, enggak. Ini partner bermasalah, tentu akan merusak proses bisnis gue yang lagi gue jalanin. Efeknya akan domino. Dan etika itu gue jaga. Ya. Etika itu dalam berbisnis gue jaga. Betul. Begitu loh. Di tanggal 28 Mei. 28 Mei. Tadi kan 20 ya. Ini seminggu setelahnya lah. Dia ada WhatsApp gue. Apalagi? Lagi-lagi butuh uang. Lagi-lagi butuh uang. Alasannya apa? Alasannya buat refund. Apalagi refund? Refund project RFF dialah gitu loh. Project lah intinya, dia butuh refund karena ikannya itu ternyata nggak bisa dikirim ke si pembelinya. Uangnya udah masuk sama dia tapi dia pakai. Gitu. Gue nggak punya ini lagi bang. Bisa nggak bang tolong bantu gue? Kok uang gue kan lo tahu udah habis-habisan, gue bilang. Coba bang pakai kredit card lo. Kenapa? Kok mau lagi gue bantu dia? Lagi-lagi nih, kalau gue nggak bantu dia, ini akan beresiko nama dia. Iya. Gue ngerti banget gitu kan, paham kan lo? Yang lo pikirin tuh gue ngerti pada saat itu. Jadi gue, ya udah deh, daripada nanti bermasalah, gue ada kartu kredit deh. Ya dia karena dia minta kan, coba bang pakai kredit lu kan bisa nggak bang? Dan memang masih ada limitnya di situ. Akhirnya gue pakailah itu. Gue transfer lah 5 juta dan tentu kalau kita pakai kredit card untuk itu kan ada bunganya gitu loh. Nah itulah yang akhirnya gue lakukanlah transfer ke dia sejumlah sesuai nominal yang dia minta. Kemudian di tanggal 31-nya
Lagi. Anjrit, gila. Ya WhatsApp ke Gila. gua. Bang, gue butuh 4 juta bang. Bisa nggak tolong lu transfer? Gue bilang sama dia, gue udah nggak punya, gue udah mati langkah, nggak punya gue. Jadi di tanggal 31 itu, ya karena gue udah nggak punya hal lagi yang bisa gue tolong untuk dia, gue bilang, loh kok gue udah kering, udah nggak bisa gue bantu lu. Nah, oke ya itu udah akhir bulan Mei. Nah, kemudian di awal bulan Juni dia ada WhatsApp gue, karena gue 1 hari sebelumnya WhatsApp dia nggak balas. Sepertinya ada sesuatu gitu, ada masalah. Tapi dia langsung WhatsApp gue di tanggal 4 Juninya. Dia bilang katanya, bang sorry baru balas gitu. Ketiduran. Bukan. Ya itu alasannya memang sering. Cuma yang di tanggal 4 Juni itu dia bilang sama gue, bang sorry, gue lagi ini banget, lagi ruwet banget. Orang tua gue masuk rumah sakit bang. Dia bilang katanya butuh uang. Berapa nominalnya? 7,5 juta dia bilang. Karena di saat itu memang ada uang yang di rekening gua. Ini kita kasih tahu dulu nih. Uang itu jumlahnya di rekening gua 6 juta. Dari mana uang itu? Dari penjualan Kariba. Jauh jualan terus kan. Nah, ada terkumpulan 6 juta di rekening gua. Gua udah bilang sama dia, gua udah sounding. Ini uang gua pakai ya buat renovasi farm gua. Karena farm gue udah berantakan nih. Ya enggak, uangnya kan lu pakai. Bisa nggak yang 6 juta penjualan Kariba ini gue pakai dulu gitu loh. Nanti kalau lu ada uang kan tinggal ganti aja. Dia mengokekan gitu loh. Tapi lucunya di tanggal 4 dia minta uang itu. Alasannya buat orang tua dia sakit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau gue tahan lagi dong buat ngeberesin farm gue gitu loh. Dia mintanya malah 7,5 juta. Ya enggak, karena duit lu banyak juga ya bro ya? Ya, bukan duit gue sih om. Oh iya, karena udah banyak yang lu pakai jadi. Udah banyak gue kesana kesini, uang kesana kesini lah, uang banyak orang lah yang gue pakai buat nyelamatin dia. Ini karena statusnya urgent nih lagi-lagi. Orang tua dia sakit om. Lu bisa bayangin kan kalau temen lu orang tuanya sakit. Betul. Dimana dia nggak punya uang, pasti akan lu support lah dia. Betul. Nah ini juga sedikit ya intermezzo dari gue. Pokoknya di transaksi gue yang gue bilang bermasalah sama si Frankie ini, nanti gue akan cerita di konten selanjutnya bahwa dia juga ada kasih ke gue alasan nggak bisa kirim ikan karena orang tuanya sakit. Ya, kalau gue sih di tanggal 4 Juni. Nah nanti gue cross check di gue tanggal berapa. Ya, karena di tanggal 4 Juni ini dia pakailah foto orang tua dia yang sedang terbaring di tempat tidur di rumah sakit. Nah dia bilang katanya butuh 7,5 juta. Oke. Itu loh. Uang yang ada di rekening gue ini 6 juta. Itulah yang akhirnya gue transfer ke dia. Masih kurang dong 1,5. Gue bela-belain minjem ke temen. Sabar ya kok, 1,5-nya gue coba dulu minjem sama si A. Gitu loh. Oke, kita disclaimer lagi nih gimana. Jadi kan di era yang ini nih, di masa yang tanggal Juni ini, 4 Juni ini, si Taufik tuh sebenarnya udah agak lampu kuning, tapi dia udah berpikir bahwa kalau Frankie bermasalah, reputasi lu juga akan bermasalah kan. Betul. Lo udah punya pikiran gitu kan, makanya lo ditambah urgensinya dia, karena dia pakai alasan orang tua. Oke. Tanggal 4 Juni itu kan alasan dia orang tua masuk rumah sakit. Oke, lanjut. Dan akhirnya gue transfer lah, genap seperti yang dia minta. 7,5 juta, 6 juta, dan 1,5. Nanti silakan ditampilkan. Oke. Mulai lagi. Di keesokan harinya, di tanggal 5 Juni, nanti dekat habis waktu. Iya, dempet-dempet om waktunya om. Di tanggal 5 Juni dia ada telepon gua. Dia bingung soal payment. Ikannya adalah Manueli, Brenti dan Piraya. Pigocentrus Piraya dan Serasanus Brenti bro. Manueli, Brenti dan Piraya. Nah. Sini lah nih, mulai nih. Di sinilah dia bilang katanya dia masih kurang uangnya gitu. Terus gua ada bilang sama dia, ya kalau misalnya nggak bisa kita ambil semua, udah Manuel kita ikhlaskan saja, nggak usah kita paksakan diri, gue bilang. Kita ambil yang kita bisa aja. Gitu. Oh lo udah bilang gitu? Udah bilang begitu. Udah ikhlasin aja kalau yang itu. Ya bang, tapi sayang banget ini dilewati soalnya cuannya lumayan. Ya udah nggak bisa lagi kita masalahnya. Udah nggak punya power lagi. Iya, betul. Itu. Terus dia bilang, kalau nggak gini deh bang, Brentinya aja deh. Karena Brentinya ini gue udah berhasil jual beberapa ekor ke beberapa orang. Gitu. Gue cuma butuh sedikit uang lagi bang. Berarti yang hadir ini kan? Ya, padahal nominal transfer yang udah gue lakukan ke dia tuh udah fantastis jumlahnya. Banget, ya, betul. Ya dia bilang katanya dia masih kurang uang. Ya, gue tanya berapa nominalnya? 22.500.000. Kaget dong gue. Untuk payment si Brenti supaya Brenti itu bisa jadi bagian project. Oke.
Sebenarnya kan ada ikan lain tuh kayak Manueli, Piraya gitu loh. Itu nantilah kita bahas. Jadi dia bilang kayak gitu, berhentinya deh kita ambil. Lu kurang duit berapa emang? Gue kurang duit 22.500.000 kok, gue udah nggak ada. Udah bisa-bisan gue bantu lu kan. Lu kan tahu terakhir lu minta uang gue uang renovasi farm gue buat orang tua lu sakit, gue udah nggak pegang duit. Gue bilang. Dana Karibo dulu geser udah semuanya nggak ada uang yang masuk ke rekening gue. Butuh 22.500.000. Iya. Butuh lagi 22.500.000. Akhirnya gue udah kebingungan ya nggak. Bang tolong kali lah bang, ini sayang banget bang, ini kita tinggal payment sedikit, berhenti ini bisa jadi proyek kita. Gue saat itu udah hopeless, maksudnya udahlah nggak usah diambil lah gitu. Ngapain sih? Iya. Tapi dia lagi-lagi bilang, ini kalau seandainya jadi proyek ini bang, ini kita bisa lancarkan proyek yang lain. Gue saat itu udah hopeless, gue udah bilang kata enggak. Tapi dia tawarkan ke gue, coba deh bang, lu usahain bang. Ya kalau minjem sama adik gue udah nggak mungkin lagi lah. Gue bilang, karena tabungannya kan juga berapa bener lah gitu. Semuanya kan kayaknya udah gue transfer juga ke lu. Iya bang, tolong banget bang, gue cariin gue. Akhirnya dia tawarkan lah di WhatsApp itu, pinjol bang. Oh gitu. Iya, coba pinjol bang, pakai ada pundi katanya. Dimana lu sebelumnya belum pernah nih pinjol. Belum pernah gue pakai pinjol ada pundi ini, gue nggak ngerti nih. Akhirnya dia yang guide. Dia yang arahkan. Oke. Coba deh bang, kalau lu kan masih bisa kayaknya, soalnya nama gue kan lu tahu sendiri, gue pernah dikejar pinjol. Yang tadi kasusnya yang posting deh. Ya. Memang pernah dicarikan dia, pernah ada yang nyari nama Frankenfish itu. Gitu loh. Oke ya udah deh, daripada berantakan nih project ya enggak. Wah lu akhirnya lagi gue kena gitu loh. Gue download lah itu aplikasi. Gue lakukanlah pinjol. Ini first time nih ya? First time gue lakukan pinjol di Adapundi itu. Gue ambillah uang sesuai nominal yang dia mau. Gue transfer lah ke dia. Yang mana dia udah tahu nih, nanti di awal bulan Juli, ya enggak, mudah-mudahan konten ini tayang sebelum tanggal yang gue maksud. Di tanggal 6 Juli gue harus lakukan pembayaran cicilan gue ke pinjol tersebut gitu loh. Ya akhirnya gue yaudah oke. Berarti clear nih urusan soal Brenti, ya enggak? Gue tinggal nunggu ikannya datang aja nih, ya enggak? Karena dia bilang katanya Brenti itu udah landing duluan di tanggal tersebut tuh. Brenti doang, tinggal geser aja. Alasan dia gitu. Oke. Di beberapa hari berikutnya di tanggal 8 Juni dia WhatsApp gue, pakai alasan yang menyedihkan lah. Dia WhatsApp gue, bang, gawat ini bang katanya. Orang tua gue harus masuk ICU. Kata dia, gue udah bingung bang, gue udah coba pinjam sana sini, sedangkan orang tua gue udah sekarat bang, kata dia, harus masuk ICU. Nyokap gue juga udah bingung, kata dia. Bisa nggak bang, tolong bang, cariin uang, pinjemin gue uang, 8 juta saat itu dia minta. Anjir lagi nih. 8 juta saat itu dia minta. Nanti silakan tampilkan deh. Silakan tampilkan. Iya, ada buktinya. Duh kok, gue bingung. Gue bilang begitu ke dia. Gue juga sebenarnya tanggal 10 ini gue harus bayar cicilan mobil, gue bilang. Ya gue ada nih uang. Yang mana uang ini nih gue pinjem dari adik kandung gue buat lahiran. Oh buat lahiran? Buat istrinya lahiran. Jadi tepatnya buat istrinya lahiran. Istrinya itu lahirannya HPL-nya di pertengahan bulan Juli nanti. Gue udah bilang sama dia, ada sih sebenarnya gue uang sesuai nominal yang lu minta. Wah, sayangnya lo masih menjanjikan itu ya. Iya, enggak, permasalahan ini urgent om. Ya, itu orang kan, tuanya, tapi uangnya juga uang urgent kan. Gitu. Tapi ya lagi-lagi dia janjikan ke gua sesuatu janji lah gitu. Ya bang, gua kalau nggak begini banget gua nggak bakal mohon sama lu bang, kata dia. Ini masalahnya orang tua gua bang, bapak gua bang, katanya. Gila. Ya udah, ini deh kok, tanggal 10 kan gua harus bayar nih cicilan mobil. Bisa nggak tolong lu geser nanti? Soalnya cicilan mobil gua itu harus ada di tanggal 10. Dia WhatsApp gue tanggal 8 kan. Nah dia menjanjikan sama gue, bang udah lu tenang aja bang, sore ini gue pasti gue balikin. Oh gitu. Uang 8 juta itu. Oke. Gitu. Tenang bang, gue pasti balikin bang. Soalnya sore ini pasti gue balikin uang lu. Kata dia gitu. Karena gue percaya, ya sudahlah, pakailah uang itu dulu. Gue bilang ya udah pakai dulu uang lu deh, karena orang tua lu lebih penting, gue bilang. Nah, bentar bro, ini bakar rokok dulu biar agak luas sedikit ya ngomongnya. Oke. Sampai mana tadi kita? Tadi
Oke, lu pakai deh. Pakai deh, ini uang orang tua lu penting. Ya, tanggal 8. Ini 8 pagi lah. Dia janjikan kan akan kembalikan uangnya sore. Ya, di 8 sorenya. Ternyata uang itu nggak kembali. Aduh. Dia nggak balikin. Oke. Sama persis sama kasus. Oke, gua nggak ini deh, gua nggak push dia karena kondisinya urgent. Lu bingung juga kalau nge-push kan? Ya, gitu. Oke lah, nggak masalah. Yang jelas gua udah wanti-wanti tanggal 10 seenggaknya uangnya udah harus ada. Ini tanggal 8 nih. At least buat cicilan mobil gua aja nih. Iya. Ya, sekitar 5 jutaan. 3 jutaan itu tuh rencana gua nih buat daftar ulang anak sekolah gua. Jadi udah all in gua transfer ke dia tuh. Oh gitu. Iya, gue pinjem dari adik gue buat pinjaman buat cicilan mobil karena gue nggak bisa nge-cover cicilan mobil kan, soalnya apa? Cuan dari Kariba belum dia bagi 2. Jadi cuan Kariba masih dia sama dia kan. Penjualan masih di dia semua. Modal cuan udah sama dia semua itu. Nah, karena gue nggak ini karena alasan dia buat ngegulung-gulung modal, gue nggak minta gitu loh. Jadi gue carikan solusi buat gue pinjem lah sama adik gue. Dapatlah nominalnya genap di rekening gue tuh 8 juta. Nah 8 juta inilah yang gue geser all in ke dia buat nyelamatin orang tuanya karena dia alasannya seperti itu. Oke, sorenya dia ada info ke gue, nanti berangkat bang ke tempat lo dini hari, bakal diantar ke tempat lo. Ya udah kalau gitu gue istirahat dulu ya. Soalnya kan kalau misalnya let's say kita sebut aja jam 1 malam, seenggaknya gue punya cukup tenaga buat rekondisikan itu datang kan. Nah dia ada info ke gue, sekalian bang, digeser juga ke tempat lo. Piraya, Brandy, plus Manueli. Oh iya, oke. Enggak, Manueli waktu itu udah di cancel, seingat gue tuh. Oh udah cancel? Udah di cancel. Jadi cuma dia infokan ke gue Piraya sama Brandy. Oke. Nanti dini hari bakal diantar ke tempat gue. Karena gue butuh waktu dan gue butuh tenaga yang cukup, gue istirahat lah. Gue istirahat lah agak cepat itu, seingat gue tuh habis maghrib ya. Buat save tenaga lah. Karena kalau ikan baru datang tuh rekondisinya capek bro. Ricu bro, ricu. Capek ratusan ekor, lo harus rekondisi, lo harus pisahkan kematian untuk air oplos lagi, udah susah deh pokoknya. Oke, lanjut. Waktu berjam-jam, akhirnya gue istirahat lah. Gak taunya baru berapa jam gue istirahat, gue dibangunin sama istri. Sama istri gue di rumah, bang itu Frankie telepon berkali-kali. Coba bang angkat aja, mungkin penting. Nah, akhirnya gue kebangun lah dari tidur gue telepon dia. Iya kenapa kok, gimana bang? Ternyata nggak jadi dini hari bang, sekarang juga ikan itu berangkat ke tempat lo. Jam malam. Kaget dong gue. Kok dipercepat? Iya, kok dipercepat ya. Mungkin itu kali cara importir apa gimana, kita harus hormati itu. Okay. Tapi intinya adalah gue kurang tenaga gue, karena gue kurang waktu istirahat. Akhirnya yang mau nggak mau gue harus terima. Nah tapi di telepon si Frankie yang gue telepon dia nih, waktu lagi dia telepon berkali-kali kan gue ada callback kan. Nah di telepon itu dia bilang, tapi gue hold bang. Gitu kata dia. Oh kok di hold? Gue bilang iya soalnya kan gue tahu lu tempat lu nggak cukup. Jadi gue kirim aja dulu Rombe. Gue mulai connect nih ceritanya nih. Ini terkoneknya ke lu nih. Iya, connectnya ke kasus gue nih bro nanti nih. Gitu, oke ya. Alasannya masuk akal lagi. Emang tempat gue nggak cukup buat nampung itu ikan sebanyak itu. Iya. Karena lagi-lagi farm gue terbengkalai. Karena dana yang lo transfer ke dia tadi. Iya, itu loh. Jadi di farm gue tuh udah banyak tank sebenarnya. Kalau seandainya farm gue nggak terbengkalai, semua ikan cukup buat gue akomodir tempat-tempatnya. Oke ya. Jadi akhirul kalam itu ikan berangkatlah ke tempat gue. Gue terima barangnya itu sekitar jam 12 malam lah. Dan memang betul nggak ada ikan Brazil di situ. Cuman Peru aja. Nah, udah mulailah gue unboxing. Gue minta bantuan beberapa temen gue lah datang ke rumah buat bantu gue unboxing karena jumlahnya fantastis nih. Ratusan ekor. Gue unboxing, gue rekondisi, itu berlangsung dari tengah malam sampai pagi hari di tanggal 9-nya. Tanggal 9 nih ya. Iya. Dan di tanggal 9 paginya Pressure datang ke gua. Nah, ini koneknya di sini ya. Tanggal 9 paginya nih Pressure datang ke gua. Bukan hanya satu Pressure tapi double pressure. Double pressure, bro. Mungkin karena si Frankie ini susah dihubungi sama importir. Jadi importir tuh ada WhatsApp gua. Dia tanyakan ke gua, "Bro, gimana ikan aman?"
Oh, tiba-tiba importir WA lo Importir nih. WA gua, nggak biasa-biasanya nih. Biasanya kan urusannya sama Frankie soalnya kan. Iya. Cuma si Frankie ada titip pesan. Sebelum pagi hari si Frankie ada titip pesan. Pokoknya kalau importir WA lu, jangan lu bilang ya gua ada di Medan. Bilang aja gua lagi di Jakarta bareng lu rekondisikan. Ya oke lah kalau alasan begitu kan. Yang penting nih ikan bisa direkondisi dulu aja lah. Paginya importir tuh WA gua. Bro, gimana ikan udah sampai tempat lo? Aman nggak ikannya? Soalnya Frankie ada bilang katanya ada kematian segini. Ya gue jawab dong. Iya kok, ini lagi gue rekondisi, baru banget gue kelar rekondisi ini kan. Udah selesai semuanya gue rekondisi. Nah si importir bilang, terus paymentnya gimana bro? Lo bingung lah di situ. Disitulah gue bingung, gongnya di situ. Nah, Kan tadi runut kan cerita gue di awal. Nah gue udah pakai dana investor. Gue percayakan dia untuk payment Peru. Tadi pokoknya di menit keberapa ya lo ulang lagi bahwa Peru ini tuh udah full payment. Udah full payment dari Taufik ke Frankie dengan harapan sesuai rules bisnis mestinya itu diteruskan untuk melunaskan ke importir. Betul. Ternyata pagi itu importir langsung ke lu nih. Nanya paymentnya gimana? Bingung dong gue. Akhirnya gue pertanyakan lah itu ke Frankie. Gue WA dia, gue screenshot importir chat gue yang sama importir, gue kirim ke dia. Gue bingung nih, kok importir tanyakan hal ini ke gue. Nah, disinilah muncul. Dia panik. Nanti silakan ditampilkan. Panik tuh dia bales atau dia? Dia briefing gue. Dia briefing gue. Malah briefing. Iya, dia briefing gue. Udah bang, tenang bang, jangan lu jawab dulu bang. Biarin lu percayakan ke gue. Ada. Nanti silakan ditampilkan. Kepanikan dia itu. Ditambah satu hal lagi. Si bro ini nih WhatsApp gua. Om Kenny WhatsApp gua. Karena dia di briefing sama Frankie itu Brazil ikan dia piraya itu akan digeser ke tempat gua. Nah itu tadi balik ke cerita yang gua awal tadi yang gua posting di Facebook juga. Karena gua transaksi untuk komteng piraya, untuk gua komteng nih di lantai 2 ya, sama gue pengen punya Brenti ukuran besar nih ya. Ada piraya sama Brenti seinget lu. Seinget gue ya lu ngomong gitu. Jadi rencananya di drop di tempat lu nih. Di drop di tempat gue ya. Si bro ini bakal ngambil aja. Karena gue nggak tahu nih transaksi piraya itu berapa gue sendiri gelap nih, nggak tahu. Nah kalian jangan ke skip juga. Situasi ini Frankie udah di Medan nih. Udah di Medan. Karena jauh-jauh hari ini kan udah berangkat ke Medan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi lu jangan bertanya kenapa lu nggak ngambil ke Frankie ya, emang ya gitu. Diatur skemanya sama Frankie supaya si bro Kenny ini datang ke tempat gue tinggal ngambil aja. Ya ngambil aja lah. Gue tanya lah ke lu kan. Ikan gue mana nih? Ikan gue mana? Bingung lah gue jawabnya. Karena yang nyampe di tempat gue cuma Peru aja. Gue screenshot lah percakapan lu itu. Gue screenshot ke Frankie. Kok ini gimana nih? Nanya mulu nih gitu. Ini gimana nih? Importir nanya gue ini. Bro, Kenny nanya gue begini. Gue harus jawab kayak gimana? Panik lah dia di situ. Panik lah dia di situ. Udah bang, tenang bang, gak usah lu jawab dulu bang, lu hold dulu aja bang. Nanti silakan tampilkan chat. Dan yang terjadi hari itu, gue juga bingung. Gue call si Frankie jawabannya ngambang, dan si bro satu ini kok nggak balas WA gue gitu loh. Gue bingung. Wah ini ada apa nih? Karena gue udah di briefing sama Frankie. Udah lu tenang aja bang, ini semua beres. Katanya. Padahal gue atur. Padahal Frankie juga nggak gantung gue. Iya. Posisi gue nih di Sandra nih sama importir gue di Sandra, ya enggak. Sama bro Kenny gue di Sandra juga. Sandra sih enggak ya. Gue cuma nanya sesuai instruksi Frankie kan. Artinya gue jangan sampai ungkapkan sesuatu lah gitu. Faktanya gitu. Oke, karena ini etika bisnis, gua ikut terlalu dia. Karena kebetulan juga gue udah capek tuh. Pagi itu gue udah capek banget. Udah rekondisikan segala macem. Gue udah bilang sama dia, ya udah, lu atur ya kok. Gue offline dulu deh. Nah tujuan gue offline tuh buat istirahat. Udah lu atur dulu deh. Pokoknya gue percaya sama lu lah bakal beres. Ada chat gue seperti itu ke dia, nanti silakan ditampilkan. Begitu percayanya gue sama dia tuh. Akhirnya gue istirahat, kemudian gue terbangun dari istirahat gue di sore harinya. Udahlah, mulailah gue susun nih, gue mau posting konten gue dong, ya enggak? Karena gue berhasil mewujudkan semua orang yang PO Sera itu akhirnya barang itu datang. Ya, gue buatlah sebuah konten,
akhirnya selesailah konten itu. Konten untuk penjualan maksudnya, untuk bro? ya membuktikan bahwa Peru datang nih. Ini udah ada nih, kan? Iya. Jadi, Ini bukan ikan goib nih. Nah, karena kan PO-nya udah jauh-jauh hari, udah udah lama banget. Sempat banyak Iya. orang yang PO nganggep ini ikan goib ya. Iya. Gitu. Tapi ya akhirnya bisa lah gue membuktikan bahwa PO yang gue buat ini bukan ikan goib, ikannya ready. Makanya lo buru-buru lah bikin konten itu. Bangga dong gue bisa mewujudkan ikan yang lama tuh diharap-harapkan sama si beberapa pecinta ikan predator ini, bahwa ikan itu landing di tanggal 9. Karena kalau bagi yang belum tahu, ikan ini efek kangennya udah gede banget, Udah bro. kangennya gede banget. Begitu juga kariba, kangennya luar biasa. Iya, pokoknya semua yang tadi diajak project bareng ini nih, efek kangennya udah gede ya. Luar biasa gitu loh. Gue bikinlah konten sore hari itu. Gua upload lah di semua akun sosial media gua. Mungkin karena udah gue tampilkan lah di semua akun sosial media gue, tentu gue akan sibuk di handphone. Ya enggak? Menjawab pertanyaan orang yang nanya harga, berapa om harganya, berapa ini. Nah, disinilah gue terlihat online kan. Oh iya ya. Nah, disinilah gue terlihat online. Lalu kalau lu terlihat online, ya terlihat online, tentu gue harus merespon. Yang importir nanya tadi. Iya. Oh gitu. Karena di pagi harinya tuh importir tuh ada miss call gue, nggak gue angkat. Kan lucu tapi statusnya online. Iya. Gitu. Enggak, di pagi harinya itu karena alasan Frankie jangan diangkat bang. Oh iya, tapi Gitu. maksud gua kan lucu aja lu terlihat online tapi di sore harinya importir ini telepon gue lagi. Karena gue online. Iya, ya lu tau lah masalahnya. Gue udah naik konten di semua akun sosial media gue. Andai gue nggak angkat telepon importir di sore hari itu, kalau dia komentar saja di salah satu akun sosial media gue, di postingan gue, bahwa ikan ini belum lunas, dia tanya aja di situ, gimana bro paymentnya? Kok lu nggak jawab dari pagi? Nah, yang rusak nama gue atau nama Frankie? Iya. Ya pasti nama gue lah. Karena lu posting. Iya, karena gue udah lakukan posting. Iya. Gitu loh. Akhirnya mau nggak mau gue angkat. Lo angkat. Oke. Ini tanpa sepengetahuan Frankie ya? Iya, karena kan dia bilang bakal beres. Iya, taunya kok di-push Iya, kok pas gue bangun tidur, kok importir nelpon gue, berarti kan belum beres nih. Berarti kan belum beres. Iya, sedangkan nama gue disandra nih. Kalau gue nggak angkat, gue bisa dicap jelek dong. Iya, kok udah jualan tapi belum lunas. Iya, gitu loh. Oke. Akhirnya gue angkat lah telepon importer itu. Disitulah baru terungkap semua. Dari sekian banyaknya nominal yang gue transfer itu, yang baru beres adalah urusan Kariba. Kariba beres tuh ya? Beres Kariba. Tapi urusan si Peru sama si Brazil ini belum ada sepeser pun uang masuk ke rekening importir. Disitulah gue shock ya kan, maksudnya. Gila anjir, lo paginya udah capek rekondisi. Udah capek, bangun sorenya gue dapet info kayak gitu. Wah, tentulah gue stres. Iya. Gue pertanyakan lah hal itu ke Frankie. Lucunya apa? Playing victim. Dan hal ini terjadi berulang-ulang. Di playing victim. Ya harusnya nggak usah lu angkat bang teleponnya. Kan brengsek. Gila. Iya, kalau misalnya si importer ini ada komentar di postingan gue, tentu nama baik gue yang udah gue bangun selama ini jelek dong, rusak, hancur seketika gitu loh. Dia hanya mempertahankan nama baiknya dia gitu loh. Tapi dia nggak peduli sama nama baik temannya. Di sini baru gue lihat tuh kejanggalan, ini orang brengsek gitu. Gini bro, mungkin penonton ada yang nanya nih, kenapa pada saat itu importir hubunginnya lu, kenapa nggak ke Frankie? Ya mungkin Frankie nggak ngangkat kali. Oh, Frankie nggak ada respon. Iya, dia gantung gitu loh. Biar importir nanya besok aja gitu loh. Ya sedangkan kan di gua nggak bisa. Gua ada tanggung jawab moral nih sama orang-orang yang udah PO ke gua. Gua harus buktikan ikan itu ada. Makanya gua posting. Jadi importir juga nanya kalau karena udah tahu ikan itu di lo kan. Dan satu lagi importir pasti ngelihat, wah ini online nih orang nih. Oh iya. Tadi pagi online kenapa nggak jawab telepon gua gitu loh. Nah ini sore online. Ya importir wajar dong. Ya gue pun kalau jadi importer juga akan lu gimana sih lu? Iya. Kalau gue terlihat online tapi gue tidak merespon, tentu itu jadi masalah buat gue. Oke. Ditambah satu hal lagi, Bro Kenny juga WA. Tunggu dulu. Berarti pada saat itu lo respon importer dulu baru gue ya? Importer dulu. Oh iya. Oke. Importer dulu. Karena importer kan gue angkat teleponnya. Kalau lu kan cuma WA. Oh gue WA ya? Iya. Nah, gue hanya sampaikan apa yang gue dengar dari importer ke Frankie. Terus kata Frankie, udah bang tenang aja bang, nanti gue urus bang ini soal urusan ini sama importir. Terus gue WhatsApp juga,
Tapi ini Kenny juga WA gue nanyain ikannya. Apa dia jawab? Mau ngambil ikannya. Disinilah dia bilang, bang tolong banget gue bang, tolong banget. Soal Kenny itu tolong lu hold dulu bang. Lu lempar aja semua urusan itu ke gue. Begitu kan yang gue sampein ke lu. Iya. Iya. Karena lu ada tagih ikan, gue bilang, udah ada info belum dari Frankie? Ya kan? Iya. Gitu. Terus jadi, lu akhirnya lu bingung dan lu akhirnya nggak balas kan pada saat itu gue kan? Nggak balas lu gue waktu itu. Ya, karena gue udah di briefing, jangan. Karena ya udahlah, oke. Dia akan bereskan katanya. Itu di tanggal 9 tuh. Karena di tanggal 9-nya mungkin gue nggak respon WA lu. Lu ada WA gue lagi tuh di tanggal 10. Tanggal 10 apa ya? Juni. Gue aja sampai lupa. Iya, di keesokan harinya setelah gue handling itu ikan. Iya. Gue ada WA. Di tanggal 10-nya lu ada WA gue. Oke. Iya. Bro, gue malam ini ya ke tempat lu. Oh, karena lu nggak respon ya? Karena lu nggak respon. Oh iya, bener. Iya. Lu tahu tempat gue di mana? Enggak. Lu WA gue begitu, panik dong gue. Ya karena gue dalam saat itu ya gimana ya, si Frankie ngilang kan dari lu kan, iya, ngasih respon. Dan gue nggak ada niat ngancem dia sebenarnya, maksudnya nggak ada niat pressure dia. Tapi ya katanya ikan udah landed di dia, ya dia nggak balas-balas ya, gue ke tempat lo deh gitu. Ada apa sih gitu kan? Gitu. Ingat gue lu ya begitu. Gue malam ini ya kesana. Iya. Bilang gitu mau ambil ikan. Panik dong gue om. Karena lu tahu kan project ini project gue bareng sama Frankie. Ya kan. Terbuktilah dari beberapa project kan lu udah tahu lah bahwa ini project berdua nih, gitu kan. Kok ini orang dua-duanya nggak respon? Kan begitu pasti akan muncul pertanyaan di benak pikiran lo. Iya. Ya, jawaban gue saat itu pasti kan something wrong, kan? Jawaban gue kan saat itu karena sudah di briefing sama Frankie, jangan diladenin dulu Kenny kalau bertanya. Ya akhirnya gue nggak jawab apa-apa. Lu bener-bener silent tuh hari itu. Bener-bener silent. Gue cuma bilang sama lu tuh, udah ada info belum dari Frankie? Gue bilang begitu. Lu respon gue ya? Iya, gue respon. Oh iya, gue ingat. Tapi kan gue tidak sebutkan masalahnya. Tapi lu kondisi udah tahu sebenarnya ya? Gue udah tahu. Cuma kan gue terkait etika nih, nggak gue sebutkan. Karena ini urusan gue sama Frankie kan. Iya, gitu. Udah, gue screenshot lah percakapan itu, gue kirim ke dia. Ini gimana nih? Kayak ini mau datang ke tempat gue malam ini nih. Gue bingung nih, ikannya nggak ada. Gue bilang begitu. Ikan pesanan gue nih ya. Kata lu beres. Tolong kondisiin lah, Kenny. Jangan nanya hal itu lagi. Gue bingung jawabnya. Karena lu bilang di WA itu mau ke tempat gue malam itu. Oh iya ya. Iya. Pusing lah gue, ya enggak. Syukurnya di sore harinya lu bilang gue ada urusan di rumah sakit. Gue bakal kesana hari Jumatnya ya. Jadi di tanggal 10 itu hari Rabu tuh. Lu bilang sama gue di hari Jumat, artinya lusanya lu bakal ke tempat gue. Ya. Ya inget kan? Ya. Nah di hari Jumatnya lu WA gue. Inget gak lu WA gue? Di malam Jumatnya lu WA gue. Besok gue jadi kesana ya buat ambil ikan. Iya. Ingat nggak lo? Iya. Nah, berarti nggak clear nih masalahnya. Nggak clear nih masalahnya. Sama gue. Iya. Sementara lo udah dibilang udah tenang aja. Oke. Memang Frankie belum cerita sama lu. Nggak ada cerita apa-apa. Dia cuma bilang ikan ambil aja di Buana. Dia bilang begitu. Kalau nggak salah tuh waktu itu si Frankie bilang ikannya lo yakin mau langsung ambil karena gini-gini terus. Ya udahlah om, kalau mau ambil aja, malah bilang begitu si Frankie-nya tuh. Jadi ya karena si Frankie udah ngomong gitu, ya karena dianya yang waktu itu slow respon kan. Iya, karena gue mau respon lu. Ya udahlah, gue ke tempat lu deh gitu. Ini Frankie juga udah bilang katanya ambil aja gitu. Iya, ambil aja. Malah dia adu domba jadinya. Iya. Nah di sini lo gue lihat suatu permainan dia. Wah ini kalau begini ceritanya, ujungnya gua nih yang mau diadu, mau dilaga nih sama Kenny. Gua udah sampaikan itu ke dia. Ini maksud lu gimana? Lu bilang tinggal ambil aja di Buana. Kan lu tahu rulesnya importer, ikan gak bakal keluar kalau lu belum melakukan payment. Iya. Dan pada saat itu gue juga nge-push, gue pengen banget ngambil ikan itu karena tank gue udah ready di lantai 2 bro gitu. Itu gue udah 3 mingguan nunggu gitu. Gila, bener. Gue ada melihat, menurut asumsi gue ada melihat ini indikasi gue mau diadu nih sama Kenny. Iya. Nah, mulailah di situ pressure gue. Wah, ini brengsek nih. Kalau gue nggak sampaikan apa yang terjadi, gue malu bisa ribut om. Iya, malah jadi begitu kan. Pasti lu bakal datang ke rumah, ke tempat gua, lu minta ikan itu diserahkan ke lu. Nah, gua juga bingung jawabnya gimana. Nah, karena ngomong dia bakalan beres, bullshit, nggak ada beres-beresnya. Iya. Jadi ya mau nggak mau lah. Akhirnya demi nama baik gua lagi nih, gua nggak peduli nama baik dia rusak ya. Nama baik Frankie gua bodo amat mau rusak.
terserah lu deh. Wajar nggak nambah dia rusak setelah lu melihat konten Iya, ini? setelah lu menyaksikan Iya. konten yang 1 jam lebih ini, Mau nggak mau gue harus selamatkan nama baik gua. betul, dia Iya. dong. Karena Iya. udah habis nih sabar lu Udah kan. habis gua di sini nih, gue punya batas sabar lah. Karena lu kesel kenapa endingnya gue jadi di Iya, gue pressure melulu gini. ya dijadiin kambing hitam, dijadiin korban gitu loh. Hmm. Ya mau nggak mau lo gue sampaikanlah hal itu ke lo. Nah, dan malam itu Bro Taufik bener-bener kontak gue, bro, gue mau ketemu nih ya. Ada yang harus kita obrolin nih. Ada yang nggak clear gitu kan ya? Iya. Ya. Gue khawatir lu datang ke tempat gue, lu marah-marah, lu ngajak perang di rumah gue sendiri ya. Itu gue nggak mau Iya, gitu loh. walaupun gue nggak akan sih melakukan Iya. itu. Tapi gue liat indikasi itu ada om. Gue liat indikasi itu ada karena tensi lu di WhatsApp lu ke gue itu udah tensi orang yang emosi. Gak mau tahu gitu ya? Iya, nggak mau tahu Iya, gitu. Nah, iya. itulah makanya gue, wah ini nggak bisa nih gue harus sampaikan nih. Nah, itulah makanya gue sampaikanlah hal itu ke lu. Dan berakhirlah semua cerita gue tadi, terbongkarlah semua kasus dia ini nih. Nah, mulailah paniknya dia kan. Nah, dia bakal menjanjikan bakal pengembalian hari ini, hari itu, hari sayang sampai detik ini, di hari ini kita konten Tanggal berapa nih ya? di tanggal 28. Kemarin baru kontes Pirana soalnya gue ingat. Di tanggal ini nih itu nggak ada kunjung beresnya. Sama sekali ya? Iya. Sepeser pun ya? Ya, karena alasannya lu ada membuat statement ke dia bahwa kalau nggak beres tanggal 22. Nah, kita cerita juga nih ya? Iya. Kita cerita juga ya? Kalau nggak beres tanggal 22, ini bakal di blow up. Nah, Dan jadi- betul lah itu, tidak beres sampai tanggal 22. Jadi kalian mesti tahu juga, gue nge-up kasus ini itu bukan kayak baru kejadian kemarinnya atau apa, tapi ini udah berlangsung. Gue nggak bisa bilang pasti, tapi 3 mingguan deh kurang lebih ya. Ya. Jadi kesabaran gue udah habis bro. Ini ikan Dan yang itu wajar menurut gue lu begitu. gitu Ya. maksudnya. Akhirnya setelah diundur-undur, gue bilang ke Frankie, udah, gue kasih lo sampai tanggal 22 Juni ya. 22 Juni lu bilang. Iya. Iya, Gua karena dia kas- udah tarsok. Ya, itu pun sebelum 22 Iya. Juni tuh, wah udah janji manisnya sebegitu banyak ya. Tapi nanti itu gue buat konten sendiri aja ya. Ya. Intinya akhirnya gue bilang ke Frankie, pokoknya gue deadline tanggal 22 Juni, lu belum lunasin, gue up, ya kan. Ya. Nah, terus, Dan lu mau tahu nggak om? Ini gua potong dulu. Disitulah dia mulai playing victim. setelah bukan gue Ya. ancam ya, setelah gue sounding begitu. Iya. Hmm. Ya kan gara-gara lu bang, lu sampein semuanya itu. Lu sampein semua case itu ke Kenny. Oh ini maksudnya Iya, dia playing victim ke gua, Si gitu Taufik loh. tuh nyampein, Iya. akhirnya jujur ke gue. Akhirnya gue harus jujur. Pas malam itu kita Iya, ketemu ya. lu bilang bakalan beres, lu bilang bakalan ini, lu adu, lu rencana mau adu kan gue sama Kenny. Ya mau nggak mau gue harus sampaikan lah, daripada nama gue yang rusak. Lu jangan pikirin nama baik lu sendiri. Iya. Nah disitulah dia bilang, ya udahlah bang, kalau begini ceritanya. Jadi seolah-olah dia gitu loh, Jadi seolah-olah dia yang yang di-pressure. jadi korban gitu loh. Iya, Hebat itu. nih orang ini. Iya, kacau banget. Hebat. Gitu loh. Iya, terus akhirnya uplah postingan itu ya. Dipublish lah postingan Wah, itu jadi tanggal 22. awal mula kasus ini akhirnya ke publik kan karena postingan gue nih ya. Karena itu udah habis kesabaran gue. Habis juga kesabaran gue. Habis juga kesabaran Lu dia. bayangin deh. Gue pun sebelum naik postingan, gue masih ngobrol sama dia, bro. Gue udah habis nih kesabaran gue nih. Ya Bro Taufik bilang ke gue, ya itu hak lo kalau lo mau naikin postingan. Iya. Ya udah akhirnya gue up postingan di Invasive Fish Lovers segala macem ya. Ya gitulah. Sampai akhirnya terbit lah podcast ini. Sampai akhirnya terbit gitu. Karena menurut gue, walaupun gue juga udah sering ngobrol sama Taufik, cuman rasanya hal detail ini kita perlu sampein di sini. Perlu ya, bro. sampaikan karena intinya begini. Nah, aku mau kasih closing statement. Intinya begini. Gua yang temen deketnya aja, bahkan gue sampai dicap nih sama sebagian teman-teman gue sebagai tangan Tuhannya Frankie saja, yang sering ngebantu dia dalam kondisi dia terjepit. Gila. Gue sendiri digituin. Ya, gimana lu orang yang jadi korbannya yang bukan siapa-siapa. Nah, disinilah gue mau kasih sesuatu, mau kasih statement. Lu cuma dijanjikan angin surga, dan itu udah pernah terjadi di gue. Sampai detik ini tidak ada penyelesaian. Betul. Dia hanya playing victim, kesana kesini. Dia bilang lah, gali lobang, iya tutup dia lobang. bilang lah, ngeri itu Buana kalau ngomong begini. Siapa yang ngeri sebenarnya? Sampai ada yang ngomong juga bro, bilang parah tuh Firanda gue di up lah. Kok parah? Uang gue yang hilang, kok dia yang merasa parah? Oh ya, gue belum kasih tahu. Ternyata semua alasan yang dia pakai itu tuh kebohongan semua. Contoh, transfer 78 juta DP Rombeus itu bohong. Yang kedua, soal nama dia di up
di Facebook oleh si investor J ini itu bohong. Kan luar biasa itu. Sudah semua nama dia jual. Begitu loh. Sampai masuk jadi orang tua. Iya, lalu sekarang playing victim. Otak lu di mana? Iya, makanya itu gila ya. Otak lu di mana? Bro, nih gue cuma mau ngomong ini Frankie nih kalau nonton ya. Gue cuma mau bilang lu childish banget sih. Lu childish banget gitu. Lu yang punya masalah udah gitu lu yang gue disakiti apaan kayak gitu ya. Nggak bisa lah kita main sama anak kecil kayak lu gitu, nggak bisa. Hati-hati ya, Koko yang jadi investornya dia nih. Dia sudah melakukan itu ke gua. Ya, betul. Dia udah tutup. Nah, mudah-mudahan bisa dikaji ulang lah kok. Betul. Gitu loh. Betul. Soal terkait janji ke si Frankie ini luar biasa ini orang. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kita di sini temennya sendiri dimakan. Bukan manas-manasin ya, tapi bukan manas-manasin. Ini berdasarkan fakta kan tadi gue bilang. Gue disclaimer semua yang gue sampaikan di podcast ini gue bisa pertanggungjawabkan secara hukum. Mau adu data silahkan. Nah, itu. Karena kita punya semua bukti. Punya semua, silakan tampilkan nanti bro. Betul. Ya. Nah ini juga nih ya sebelum kita closing nih ya, gue juga mau bilang nih. Jadi sekarang kondisinya, bro, kita belum bilang nih dari tadi korbannya ternyata banyak. Makanya terbitlah kata-kata lo hampir. Makanya akhirnya terbitlah kata-kata gue di mana di postingan pertama itu. Gue ngomong di situ. Ingat ya, gue ngomong di situ yang diketahui hampir 1M. Ya, gue nggak ada mention di situ bahwa nominalnya 1M, tapi gue bilang hampir menuju 1M. Ya. Tapi bisa lo pertanggungjawabkan itu? Itu gue sudah terkumpul dari beberapa hobis ya, dan gue sorry gue nggak bisa tayangin di sini siapa namanya ya. Mungkin screenshotnya bisa dengan gue coret namanya, dan lo pun juga ada kan? Ada memang beberapa korbannya yang setelah postingan lo tanggal 22 itu ada beberapa korbannya yang WhatsApp gue. Tapi yang problemnya sekarang mereka seolah-olah sedang dibungkam kalau nggak ikutan speak up. Kalau lu ikutan up nama gue, gitu, berarti uang lu nggak kembali. Jadi si korban diginiin semua, bro. Analogi hukum yang cacat itu. Nggak ada itu. Hutang lunas di negara Republik Indonesia ini. Hutang ya hutang. Gitu. Jadi sekarang posisinya lah, ini yang bermasalah malah lebih galak dibanding orang yang korban. Malah dia bilang ke ngancem. Malah dia WhatsApp gua, lu udah rusak branding gua. Bro, branding lu udah wajib rusak kalau begini ceritanya. Dia ada WhatsApp gitu? Ada. Gila. Ada kan, ada upaya dia menjual ikan rata pepeng. Setelah postingan lu itu. Jadi dia ingin membuat mindset seolah-olah ikan red pepeng itu ikan dia. Padahal enggak, kita punya cerita di balik itu. Jadi tapi mungkin cerita ini kita akan up di Facebook mungkin ya. Ya, mungkin nanti. Tapi nanti kita lihat lah ya. Tapi fokus cerita ini ya lu bisa runutin ya. Dan kita nggak usah sebut total nominal ya, tapi di video ini kan nanti kita tampilin semua tuh, bro. Ini nominal ini. Nah, lo bisa jumlahin sendiri ya. Silahkan. Lo bisa jumlahin sendiri. Kayaknya nih, gue juga belum ngitung soalnya nih. Kayaknya dari bukti gue yang terkumpul ya, nanti silahkan kalian screenshotnya. Dari bukti lo yang terkumpul itu 500 ada ya? Mungkin lebih kayaknya deh. Nanti kita totalin lagi deh ya. Pokoknya 500 ada, bro. 500 ada. Jadi lo totalin aja tuh. Dari gua tuh bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ya, karena ada bukti screenshot pernyataan si korban. Tapi walaupun ini di-blur nih nama korbannya. Karena alasan kita ngeblur, kita harus menghormati karena korban-korban ini masih berharap uang kembali, bro. Betul. Ya. Jadi gua takutnya kalau gua tayangin nama korbannya di sini, nanti kasihan lah gitu, kasihan. Jadi kalau misalnya ternyata uang mereka nggak kembali, nanti balik ke gue bumerang salah kan. Dan jujur aja nih ya, pasca postingan gue pertama di Facebook, kalau ternyata uang korban ini balik satu persatu, ini menurut gue tetap kasus penipuan. Ibarat kayak maling ketahuan nyerah ya, tapi kan tetap aja duit ini udah digelapin dulu kan. Gitu. Jadi jangan pula abis postingan gue terus orang pada bilang tapi duit gue balik. Dia duit lo balik karena postingan gue up. Bener gak? Logikanya kan gitu ya. Betul, analogi hukumnya gitu. Jadi jangan bilang tapi duit gue balik ya. Karena sekarang dia keadaannya sudah merasa terpressure dengan postingan gue. Jadi mestinya kalian jangan jadi mengkambing hitamkan gue. Tapi sebenarnya mestinya pada terima kasih sama gue ya, karena gue sepintar itu dia memanipulasi orang. Betul. Sepintar itu dia memanipulasi orang. Dengan skema-skema yang dia pakai. Betul, gitu, bro. Jadi kalau kalian lihat di Facebook tuh sebenarnya terlihat seperti korbannya nggak bermunculan ya. Betul. Karena situasi ini sekarang yang lagi dipakai sama dia nih, lagi dibungkam.
Ya kalau gue sih jujur aja kesabaran gue udah habis. Dia udah nggak bisa lagi bungkam-bungkam gue. Ya gue akan selama dia tidak mengembalikan uang gue, ya ini hak gue untuk mempublish kasus ini terus. Gue hormati hak lo, Om. Iya kan? Iya. Itu makanya that's why sekarang gue bikin podcast sama Taufik nih. Ya. Jadi yang buat korban-korban yang lain tenang aja, gue nggak akan spill nama kalian. Gue berani jamin, gue janji mau di konten ini, mau di postingan Facebook, gue nggak akan kasih tau lah nama kalian. Gue tetap menjaga privacy kalian dan gue nggak akan bikin harapan kalian sirna lah dengan akhirnya uang nggak kembali gitu kan. Ya itu hak kalian lah. Hak kalian untuk menunggu ya, walaupun gue nggak tahu entah sampai kapan kalian sabar menunggu. Silakan. Silakan menunggu. Udah deh bro, nggak ada yang kurang lagi nih. Udah clear. Jadi lu udah setuju nanti semua cerita yang tadi kita runutin dan kita tampilin buktinya ya semua ya. Silakan Om. Bukti screenshot chat. Kalau ada yang bisa bukti screenshot transfer, gue akan lampirin ya. Tadi yang lu udah transfer semua tadi. Ya udah gitu aja dah. Jadi misi gue untuk up postingan ini sebenarnya bukan keluar belaka, tapi supaya tidak ada korban-korban selanjutnya dari Frankie Wijaya ini bro ya, ingat ya. Skemanya selalu sama lah intinya. Skemanya selalu sama bro. Intinya. Lo akan dapat transaksi manis dulu, berhasil dulu sama dia. Habis itu quantity mulai naik, harga mulai murah, lo tergiur. Nah disitulah lo kena perangkapnya si Frankie ini. Gitu bro. Jadi lengkap nih. Lengkap ya? Sudah lega gue menyampaikan ini di podcast. Thank you ya. Yuk. Mudah-mudahan obrolan kita yang panjang ini, kalau kalian dalam 15 menit bosen nontonnya, nggak apa-apa, makan siang aja dulu, malamnya lanjutin lagi ya. Pokoknya dengerin yang lengkap. Kalau lu dengerin sepotong-sepotong, itu runyam bro ya. Karena sedemikian complicated. Oke, jadi jangan lupa bro ya, ini Buana Aquatics, lo follow aja, lo lihat-lihat aja stok-stok ikannya lagi mewah-mewah banget. Karena gue baru belanja Serrasalmus rombeus singunya dia juga ya, mantep punya. Setan. Terus setan, ya bahasa gue ini shape-nya gila-gila semua bro. Terus ada apa lagi tadi? Rombeus? Ada Rombeus Diamond. Sekarang Black Diamond. Ada Black Diamond gede. 20 cm lah ya. 20 cm oke. Iya. Serrasalmus kecil-kecil. Serrasalmus baby, Kariba yang size-nya udah lumayan ganteng. Tuh ya. Terus Aquafora juga ada lah ya. Ada, di Aquafora juga ada. Jadi dari tadi kan kita nggak mention nama Aquafora nih. Jadi nanti kalau lu lihat ada Aquafora posting, itu nggak goib kok ikan. Tenang aja. Pasti kok. Karena kita si Taufik pun juga udah tahu maksudnya. Sumbernya dari mana kita sama-sama tahu. Oke, jadi kita tutup aja bincang-bincang kita kali ini ya. Oke bro. Oke. Ya, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ke Firanda Channel. Your hobby is your pride.